Bahkan jika itu adalah kekuatan besar dari alam Senhai, setelah lengannya patah, lengan yang patah itu harus dihubungkan kembali, jika tidak maka akan menjadi orang cacat. Kemampuan penyembuhan diri magis seperti itu seharusnya tidak muncul pada manusia sama sekali, jadi minat Jiuding Wufu pada monster kecil juga tumbuh. Penelitian tentang tubuh monster kecil telah dilakukan secara rahasia di Jiuding Wufu sampai para pejuang Jiuding Wufu menemukan rahasia besar monster kecil itu, bakat yang dapat membantu para pejuang lain untuk berkultivasi. Bakat seorang pejuang pada dasarnya ditentukan oleh kelahiran, dan mungkin ada obat mujarab yang dapat mengubah bakat tersebut, tetapi itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditemukan di kerajaan Tuhan. Untuk berlatih lebih cepat, dan untuk berkultivasi ke tingkat yang lebih kuat, kerajaan dewa telah membangun banyak seni bela diri, membangun rahasia kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, dan mengatur prajurit dari berbagai tingkatan untuk terus berlatih, bertarung dengan binatang buas, dan menginspirasi diri mereka sendiri antara hidup dan mati. Potensi. Semuanya untuk sepenuhnya merangsang bakatnya dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Ketika para pejuang di Jiuding Wufu menemukan bakat monster kecil itu, mereka tiba-tiba menjadi gila. Seorang pejuang bawaan yang telah terjebak dalam kemacetan selama bertahun-tahun, aku khawatir dia tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke alam Zhao Shen dalam kehidupan ini, tetapi setelah berdiskusi dengan monster kecil, kemacetan dengan cepat terbuka, dan segera dia dipromosikan ke alam Zhao Shen. Ini adalah peran dari monster kecil yang berbakat. Monster kecil yang baru saja memasuki Jiuding Martial Mansion hanyalah alam pemurnian sumsum, bahkan bukan makhluk bawaan. Jiuding Wufu dengan cepat menemukan bahwa monster kecil dapat membantu orang lain untuk menembus kemacetan saat mereka berkompetisi, tetapi ada juga batasannya, dan perbedaan level kultivasi tidak boleh terlalu besar. Prajurit alam pil ilahi dan monster kecil bisa mendapatkan efek yang sangat kecil, tetapi makhluk bawaan bisa mendapatkan manfaat besar dari monster kecil. Saat itu Jiuding Wufu membangun menara batu khusus untuk monster kecil, dan kemudian mengunci monster kecil di menara batu dengan rantai besi, dan kemudian mengirim beberapa pejuang bawaan ke dalamnya setiap hari untuk melawan monster kecil itu. Dengan sifat binatang yang brutal dari monster kecil, banyak pejuang bawaan yang mati di tangannya, tetapi pejuang bawaan yang selamat setelah belajar dengan monster kecil dapat dipromosikan dengan cepat. Monster kecil itu bukanlah orang bodoh, meskipun dia penuh dengan hewani, dia segera menemukan tujuan dari kelompok prajurit ini. Di lain waktu, monster kecil itu menolak untuk bergerak, tidak peduli bagaimana Jiuding Wufu menyiksanya, atau bahkan memotong tangan dan kakinya, monster kecil itu tidak bisa melawan. Setelah menemui jalan buntu selama beberapa bulan, Jiuding Wufu akhirnya berkompromi. Bagaimanapun, sia-sia menggunakan monster kecil untuk para pejuang bawaan di Jiuding Wufu untuk berkultivasi. Lebih baik menumbuhkan monster kecil. Di masa depan, dia akan dapat mencapai alam iluminasi, alam kesengsaraan void, dan bahkan alam kematian. Bantuan Wufu mungkin lebih besar lagi. Oleh karena itu, monster kecil memiliki kesempatan untuk berintegrasi ke dalam dunia manusia. Saat kekuatannya menjadi semakin kuat, bakatnya juga semakin dihargai. Setelah memasuki Divine Pill Realm, ia telah dapat membantu seniman bela diri Void Tribulation Realm untuk menerobos kemacetan dan masuk setelah alam kesengsaraan Void. Itu membantu banyak alam hidup dan mati menerobos kemacetan. Karena ini, banyak dewa kekuatan besar dari alam laut, tetapi dengan penuh semangat mengandalkan monster kecil itu, berharap dia bisa menembus tahap akhir dari alam kesengsaraan Void. Jika monster kecil itu memasuki alam kehidupan dan kematian, dapatkah itu membantu sekelompok alam laut ilahi untuk menerobos kemacetan? Ini adalah godaan yang sangat besar, dan tidak ada kekuatan besar Senhai Realm yang dapat menolak godaan ini. Apakah itu Kaisar Yu, Kaisar Tianfeng dan Zhou Huang? Mereka telah terperangkap di alam laut ilahi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun, sumber daya alam bawah terlalu langka untuk memungkinkan mereka menerobos alam laut ilahi. Dalam kasus tidak bisa naik, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa monster kecil itu adalah satu-satunya harapan untuk kekuatan besar laut. Mengambil keuntungan dari ini, bagaimana status monster kecil itu tidak tinggi. Bahkan para pangeran dan pangeran tidak berani memprovokasi orang ini. Tetapi karena monster kecil itu dibudidayakan ke tahap akhir dari alam kesengsaraan Void, tingkat kultivasinya tiba-tiba berhenti. Banyak kekuatan besar dari alam laut ilahi juga sedikit bingung, monster kecil bakat dari berbagai hal juga sangat kuat, mengapa mereka terjebak di tahap akhir alam kesengsaraan Void. Singkatnya, sampai sekarang, 10 tahun telah berlalu, tetapi monster kecil itu telah terjebak di tahap akhir alam kesengsaraan Void, dan tidak pernah bisa melangkah melalui dunia hidup dan mati. Beberapa kemampuan hebat Divine Sea Realm tidak bisa menahannya, dan mereka juga pergi mencari monster kecil untuk membandingkannya, namun, jarak antara Divine Sea Realm dan Void Tribulation Realm terlalu besar, dan efeknya minimal dan tidak jelas. Tetapi saat ini, tidak ada cara yang baik, mereka hanya bisa menunggu monster kecil itu perlahan-lahan berpromosi. Untungnya, umur panjang kekuatan besar alam laut ilahi itu panjang, dan mereka punya banyak waktu untuk menunggu, karena mereka tidak dapat menembus alam kesengsaraan Void dalam 10 tahun, maka itu akan memakan waktu 20-30 tahun. Orang seperti itu, yang biasa membunuh Luo Zeng, seharusnya sangat mudah, tetapi setelah Bai Yuerong menyaksikan pertempuran antara Luo Zeng dan Huo Yuner, dia juga sedikit ragu-ragu, dan bakat yang ditunjukkan Luo Zeng juga sangat menakutkan. Dia, seperti monster kecil, memiliki bakat dan kekuatan supernatural yang sulit ditandingi oleh orang biasa. Di bawah tatapan Bai Yuerong, ritme pertempuran di penghalang mulai menjadi lebih cerah. Sebuah tangan monster kecil terjalin erat dengan Luo Zeng, yang memaksa Luo Zeng untuk bertarung satu lawan satu. Ini adalah cara terbaik untuk melawan monster kecil itu. Setiap bagian tubuhnya dapat digunakan untuk menjadi senjata yang mematikan. Para prajurit yang terjerat oleh monster kecil tidak terhindar sama sekali, tanpa kecuali, semuanya mati di tangannya. Sayangnya kali ini monster kecil itu bertemu dengan Luo Zeng, monster kecil itu bisa cukup untuk mengubah seluruh tubuhnya menjadi senjata, tetapi Luo Zeng sendiri adalah senjata. Terlebih lagi, barusan, setelah Luo Zeng dimurnikan, dia sudah memiliki tubuh artefak suci. Leher monster kecil itu tiba-tiba meregang, dan kepalanya terangkat tinggi, dan bahkan palu menghantam Luo Zeng dengan keras. Ekspresi Luo Zeng tenang, tangan kirinya penuh kekuatan, dan dia memukul kepala monster kecil itu dengan pukulan, seolah-olah memukul karung pasir. Kekuatan besar itu langsung menghancurkan kepala monster kecil itu sejauh 20 kaki, memukulnya. Di dinding samping pesona, lalu kepalanya memantul ke belakang dan menghantam Luo Zeng dengan kekuatan yang lebih menakutkan.
Pertempuran antara keduanya seperti dua binatang buas yang saling mengguncang. Dengan setiap serangan, bahkan penghalang yang diatur oleh kekuatan besar alam laut ilahi, itu akan berguncang dengan keras. Void Tribulation Realm sangat kuat, angkat tangan Anda di antara kaki-kaki ada batu pemecah gunung. Faktanya, setiap pukulan dari keduanya memiliki efek ini, tetapi karena mereka terikat pada pesona, tidak terlihat begitu menakutkan. Jika kamu melepaskan pesona, biarkan mereka bertarung di luar, aku khawatir Sungai Silong sudah penuh dengan lubang saat ini. Aku hanya menatap pertempuran ini. Melihatnya seperti ini, sepertinya tidak mungkin untuk memberitahu pemenangnya, kata seorang prajurit menggelengkan kepalanya. Ini hanya bisa dianggap tidak beruntung bagi Luo Tianxing untuk menghadapi lawan seperti monster kecil, itu terlalu sulit. Tapi Luo Zeng ini lumayan, sebenarnya apa tubuhnya? Seharusnya sudah banyak diserang monster kecil, kan? Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, wajah Luo Zeng juga menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Monster kecil ini lebih sulit dari yang dia kira. Dia harus menarik orang ini dari dirinya terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Luo Zeng tiba-tiba berbalik, tetapi dia memutar tangan lain dari monster kecil itu, dan kemudian seluruh orang itu tiba-tiba pergi, dan kemudian menghantam dada monster kecil itu. Melihat tindakan Luo Zeng, monster kecil itu tidak mengerti tindakan Luo Zeng, ingin menyingkirkan aku. Bermimpi. Tetapi pada saat ini, Gang Yuan di tubuh Luo Zeng tiba-tiba pecah, dan kaki ini menendang dalam sekejap, kekuatan sisik naga di tubuh juga mengalir keluar, dan kemudian Luo Zeng seperti meteor, mengenai tepi pesona, tetapi tangan monster kecil itu masih melilit Luo Zeng. Luo Zeng sudah mengharapkan ini, dan pada saat dia mencapai tepi penghalang, dia menarik dengan keras lagi. Bentak, tubuh monster kecil yang lemas itu juga mengenai sisi Luo Zeng. Bermimpi, aku tidak percaya tubuhmu tidak ada batasnya. Kali ini Luo Zeng menjabat tangannya lagi dan melemparkan monster kecil itu keluar lagi. Tubuh monster kecil itu langsung menempel di sisi lain penghalang. Boom, 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 boom. Suara keras berlalu, dan tubuh monster kecil itu digesek oleh Luo Zeng, dan dihancurkan di kedua ujung penghalang. Setiap benturan menyebabkan penghalang bergoyang. Bisakah kamu bayangkan kekuatan apa yang dimiliki tubuh monster kecil itu? Ini, melihat monster kecil itu diperlakukan seperti ini oleh Luo Zeng, kekuatan besar alam laut ilahi menunjukkan kekhawatiran di wajahnya, dan kemudian bertanya kepada Dayu Zandi, haruskah kamu menghentikan Luo Zeng? Monster kecil itu hampir tubuh abadi, tetapi jika ini terus berlanjut, itu mungkin benar-benar terjadi. Banyak kekuatan besar dari alam laut ilahi menunggu dengan penuh semangat untuk monster kecil itu memasuki alam kesengsaraan Void, tetapi mereka takut monster kecil itu akan dihancurkan sampai mati oleh Luo Zeng. Jelas pilihan yang salah bagi monster kecil itu untuk bertarung dengan Luo Zeng. Tubuhnya memang sangat istimewa, tidak peduli apakah itu kekuatan atau kekuatan tubuh fisik, tidak ada lawan di 4 kerajaan Tuhan. Jadi secara teoritis, mengandalkan kekuatan tubuh untuk bertarung satu sama lain adalah keuntungan besar bagi monster kecil itu. Sayang sekali dia bertemu Luo Zeng. Dengan kekuatan Luo Zeng saat ini benar-benar meledak, dia dipukul di dekatnya, takut kekuatan alam laut ilahi sudah cukup. Dan setelah dipromosikan menjadi tubuh artefak suci, kekuatan tubuh Luo Zeng sebanding dengan artefak suci. Artefak suci umum seperti pisau dan pedang hanyalah potongan tipis, dan seluruh tubuh Luo Zeng jauh lebih lebar dari pedang dan pedang biasa, dan kekuatannya secara alami jauh lebih tinggi daripada artefak suci umum. Bagaimana monster kecil bisa melukai Luo Zeng hanya dengan pertarungan tangan kosong? Jadi monster kecil itu memilih jalan yang pasti akan gagal. Kaisar Dayu tidak berbicara. Monster kecil itu tidak mudah mati. Kehidupan monster kecil ini sangat kuat sehingga mengerikan, tetapi Luo Zeng terus memukulnya seperti ini, aku khawatir dia juga tersedak. Masalahnya adalah setelah dia memblokirnya, itu sama saja dengan membiarkan monster kecil itu menyerah, dan Kaisar Yu, seperti Bai Yuerong, berharap monster kecil itu bisa membunuh Luo Zeng. Pada saat ini, Yu Zandi yang agung sedikit kesal, monster kecil itu pada awalnya terlalu besar, jadi dia meninggalkan seni bela dirinya dan berhenti menggunakan Yuan sejati, tetapi dengan kekuatan tubuhnya. Bertarunglah dengan Luo Zeng. Seperti yang dikatakan Bai Yuerong, Luo Zeng bahkan membunuh prajurit tingkat 4 dari alam kesengsaraan Void, dan Master Star Sword dan Master Wuxin juga telah jatuh. Meskipun Kaisar Dayu tidak percaya bahwa Tuan Wuxin dan Tuan Xinjian dibunuh oleh Luo Zeng, tetapi bagaimanapun juga, anak ini tidak dapat melarikan diri. Rahasia anak ini mungkin tidak kurang dari monster kecil itu. Boom, boom, boom. Dampak kekerasan terus berlanjut, dan ekspresi Kaisar Dayu menjadi semakin tidak sedap dipandang. Berapa lama orang ini akan menderita? Wajah Dayu Zandi tidak tampan, tetapi banyak pendekar merasa sangat nyaman di hati mereka. Monster kecil ini bisa dibilang sebagai orang yang terkenal kejam, jika berbagai kejahatan yang dilakukan dibubarkan. Aku takut bahkan jika dia adalah pangeran kerajaan Tuhan, dia akan dilenyapkan. Sebagian besar pejuang sangat membenci orang ini, tetapi sebagian besar prajurit tidak dapat memprovokasi orang ini, dan mereka hanya dapat bersembunyi dari kejauhan. Terutama seniman bela diri Jiuding Wufu, melihat monster kecil dilecehkan oleh Luo Zeng, wajah mereka sangat bersyukur, seolah-olah mereka lebih bahagia daripada tahun baru Imlek. Luo Zeng menghela nafas amarah untuk mereka. Huo Yuner, yang kembali ke puncak tangga, melihat pemandangan ini dengan senyuman di wajahnya. Sepertinya kekhawatiran sebelumnya tidak perlu. Orang jahat memiliki masalah mereka sendiri, dan monster kecil ini pantas mendapatkannya. Huo Yuner jarang mengambil tindakan, dan jarang meninggalkan rahasia budidaya kerajaan angin surgawi, tetapi untuk membuat terobosan yang lebih cepat, Kaisar Pertempuran Tianfeng pernah membawa Huo Yuner ke kerajaan Dayu untuk berdiskusi dengan monster kecil. Monster kecil pada saat itu telah melangkah ke alam pil ilahi. Dalam proses berdiskusi dengan Huo Yuner, dia penuh dengan bahasa kotor. Dia hampir melukai Huo Yuner di bawah tembakannya. Wajah Tianfeng dan Kaisar berwarna hijau. Bahkan ingin membuat gerakan kecil monster itu terbunuh untungnya, Kaisar Yu dan Zandi berhenti, dan monster kecil itu terhindar dari malapetaka. Meskipun menggunakan bakat monster kecil, Huo Yuner dapat dengan cepat menembus tahap akhir dari Divine Pill Realm, tetapi gambar monster kecil yang menakutkan meninggalkan kesan yang dalam pada Huo Yuner. Setelah kembali ke kerajaan surga dan angin, aku telah hidup dalam mimpi buruk. Oleh karena itu, ketika Huo Yuner menyebutkan monster kecil itu, dia merasakan ketakutan yang dalam di hatinya, dan pada saat yang sama dia sangat membencinya. Sebaliknya, kesan Luo Zeng terhadap Huo Yuner sangat dalam, dan prajurit itu secara alami memuja orang-orang yang lebih kuat dari dirinya.
Di antara 4 kerajaan besar Tuhan, ada banyak orang yang bisa membuat pemujaan Huo Yuner, tetapi mereka semua adalah penatua. Di antara teman-temannya, selain monster kecil, tidak ada yang memiliki kekuatan untuk bisa melihatnya, bahkan pangeran kerajaan Tuhan jauh lebih rendah darinya. Kali ini, Luo Tianxing muncul secara tak terduga sekarang. Prajurit bernama Luo Tianxing ini membuat Huo Yuner sedikit penasaran, jadi setelah Luo Tianxing mengalahkan Yun Longtao, dia akan meminta kaisar untuk berdiskusi dengannya. Meskipun keluarga kerajaan tidak mudah berperang, hanya saja Huo Yuner akhirnya tertarik untuk berdiskusi dengan orang lain, bagaimana Tian Feng Zanhuang bisa memanjakannya begitu banyak. Setelah kalah dari Luo Zeng, pikiran di hatinya juga sangat rumit, dan bahkan ada keinginan untuk memahami Luo Zeng di dalam hatinya. Siapa tuannya? Bagaimana dia tumbuh dewasa seperti sekarang? Apakah dia benar-benar berasal dari Northern Territory? Bagaimana bisa seorang jenius muncul di tempat sekecil itu? Segala macam keraguan terus berdetak dari lubuk hatinya. Tentu saja, putri kerajaan dewa yang bermartabat, tidak peduli apapun yang ada di dalam hatinya sulit untuk menahannya, tetapi apa yang dia tunjukkan sangat halus, jadi dia hanya membuka matanya dan menatap Luo Zeng dengan tenang. Saat Luo Zeng mendorong monster kecil itu ke dinding samping pesona lagi, tiba-tiba, sensasi kesemutan yang tajam datang dari tangan Luo Zeng melepaskannya dalam sekejap, dan monster kecil itu panjang. Tapi lengannya dengan cepat menyusut kembali dan kembali ke keadaan semula. Monster kecil itu akhirnya mulai menjalankan Zinyuan dan melayang di udara. Luo Zeng melayang perlahan, memandang monster kecil itu dengan samar, dan berkata dengan dingin, kupikir kamu benar-benar tidak akan menggunakan True Yuan. Monster kecil itu mengakui dengan jujur, aku meremehkanmu. Setelah dipukuli oleh Luo Zeng dengan kekuatan yang begitu kuat begitu lama, meskipun ia memiliki tubuh yang hampir abadi, ekspresinya juga sedikit lemah. Hanya saja monster kecil itu memiliki kemampuan menahan pukulan, bahkan Luo Zeng harus menghela nafas, memang sangat kuat. Itu juga dapat dianggap sebagai Luo Zeng, yang telah melihat tubuh fisik terkuat di antara para prajurit dengan level yang sama, nomor 2 setelah dirinya sendiri. Jika itu benar-benar tanah di bawah langit, tidak ada kejutan. Seperti yang dikatakan King Long, senjata ajaibnya mungkin satu-satunya di alam semesta, tetapi ada banyak anomali di alam semesta, dan Luo Zeng hanyalah salah satunya. Mungkin monster kecil ini adalah anomali lain. Monster kecil itu sombong dan jahat sebelumnya, belum lagi menghadapi Luo Zeng, bahkan jika menghadapi Kaisar Yu, jangan berharap dia menjadi sangat serius. Bagaimanapun, dia tumbuh di hutan yang penuh dengan binatang buas, sifat hewani selalu mendominasi dia. Namun setelah menerima pelatihan Jiuding Wufu, monster kecil itu perlahan-lahan memiliki tujuan sendiri. Tujuannya adalah untuk membunuh semua kekuatan alam laut ilahi di kerajaan Tuhan. Ubah seluruh benua kerajaan Tuhan menjadi dunianya sendiri. Tujuan ini terdengar seperti pembicaraan mimpi yang bodoh, tetapi di hati monster kecil itu, bukan tidak mungkin. Mengapa Kaisar Yu Zhan melatihnya? Tujuannya adalah untuk membiarkan dia tumbuh, dan kemudian menggunakan bakatnya untuk membuat terobosan. Tetapi setelah monster kecil itu ditangkap oleh Jiuding Wufu, ketika dia diam-diam meneliti, dia telah menanam benih kebencian terhadap semua prajurit. Semua ini dia akan memperlambat perlahan lanjutkan dengan likuidasi. Tepat sebelum mencapai langkah itu, monster kecil itu telah bersabar, mengapa dia tidak bisa menerobos alam kesengsaraan Void? Itu karena dia selalu menekan basis kultivasinya sendiri. Karena dia tahu bahwa begitu dia menerobos alam kesengsaraan Void dan melangkah ke alam hidup dan mati, aku takut itu akan benar-benar mempengaruhi kekuatan alam laut ilahi dan membantu mereka menerobos laut ilahi. Ini bukan yang ingin dilihat monster kecil itu, jadi aku akan memilih untuk menekan diri aku sendiri, berharap untuk mencapai tingkat kehidupan dan kematian yang lebih tinggi ketika aku menerobos alam kesengsaraan Void. Hanya dengan cara ini dia bisa melawan pembangkit tenaga listrik alam laut ilahi setelah terobosan. Di level yang sama, monster kecil itu tidak memiliki lawan untuk dilihat. Persyaratannya untuk dirinya sendiri adalah melintasi seluruh dunia. Dia sekarang berada di tahap akhir dari alam kesengsaraan Void, tetapi dapat bertarung melawan dunia hidup dan mati, tingkat kelima, bahkan tingkat keenam dari hidup dan mati prajurit. Dan begitu dia menerobos alam hidup dan mati, dia dapat dengan cepat mempengaruhi basis kultivasinya ke tingkat ketiga, atau bahkan alam kehidupan dan kematian tingkat keempat, dalam rentang waktu yang sangat singkat dari alam yang hebat, dia dapat melawan kekuatan alam laut ilahi itu, bahkan jika dia bukan perang dayu melawan musuh dari beberapa master kaisar, tetapi dia dapat memastikan bahwa dia dapat dengan aman melarikan diri dari benua kerajaan Tuhan. Di masa depan, dia akan kembali setelah kultivasinya selesai, dan mencari mereka untuk dilikuidasi. Tapi hari ini, monster kecil itu tiba-tiba menemukan monster lain. Basis kultivasi Luo Tianxing lebih rendah darinya. Itu hanya di tahap tengah alam kesengsaraan Void, tetapi kekuatan orang ini tampaknya tidak lebih lemah darinya. Pada saat ini, monster kecil mulai menjadi sangat serius. Dia akhirnya mulai menjalankan esensi sejati di dalam tubuhnya. Saat esensi sejati perlahan mengalir, tangannya mulai mengeluarkan sedikit cahaya. Itu adalah sedikit cahaya keemasan, dan cahaya yang bersinar itu memberi orang perasaan tajam. Luo Zeng mengangkat alisnya dengan ringan, dan wajahnya menunjukkan warna yang serius. Esensi sejati emas memberinya perasaan yang sangat aneh. Perasaan ini sangat aneh hingga tak terlukiskan. Esensi sejati emas tampaknya mengandung aturan khusus, sangat rumit. Pantas saja kau tidak bisa membunuhnya. Sun juga menemukan visi monster kecil itu. Sun tidak bisa menilai asal-muasal monster kecil itu sebelumnya, tapi setelah melihat esensi sejati emas, dia dengan cepat memutuskan, orang ini tidak monster itu sebenarnya bukan manusia, dia adalah putra pesawat. Anak pesawat. Luo Zeng tercengang saat mendengar kata-kata Sun. Apa itu? Dunia seribu besar tempatmu berada dapat dianggap sebagai keberadaan satu bidang, dan pesawat itu sendiri memiliki kemauan, seperti bintang-bintang juga memiliki kemauan sendiri. Dunia seribu besar ini juga memiliki kemauannya sendiri, Sun menjelaskan kepada Luo Zeng Tao. Kekuatan keinginan dari seribu dunia besar bukanlah satu keinginan, tetapi sebenarnya adalah proyeksi dari keinginan semua makhluk di dunia seribu besar ini, dan itu adalah tubuh kolektif. Di dunia yang luas ini, manusia menempati sebagian besar, sehingga anak-anak pesawat yang lahir sangat mirip dengan manusia. Tentu saja ada beberapa detail yang berbeda, seperti lidah bercabang monster kecil, dan gigi tajam seperti serigala, dan pupil gelap. Tidak semua dunia besar akan melahirkan putra-putra alam semesta, hanya ketika dunia besar rusak permanen, putra-putra alam semesta memadatkan dan memperbaiki dunia besar.
Jika aku benar, monster kecil ini seharusnya adalah kental dari dunia seribu besar, digunakan untuk memperbaiki saluran kenaikan. Dia adalah juru bicara dari seribu dunia besar. Sun menilai begitu. Jalan kenaikan dunia besar ini dihancurkan oleh keluarga naga sejati. Begitu banyak kekuatan alam laut ilahi tidak bisa naik, jadi dunia besar akan memadatkan putra pesawat seperti monster kecil. Analisis Sun bukannya tidak masuk akal. Tapi karakter wajah bocah itu agak aneh, sepertinya proses kelahirannya agak berliku-liku, kata Sun sambil menggelengkan kepala. Ketika dunia seribu besar perlu memperbaiki dirinya sendiri, anak-anak pesawat itu akan turun, dan anak-anak pesawat juga akan mengalami misteri di dalam rahim. Setelah lahir, mereka akan tumbuh seperti prajurit biasa. Mereka akan menemukan misi mereka setelah mencapai usia dewasa dan kemudian meminjam pesawat. Pasukan mulai memperbaiki pesawat. Namun, pengalaman hidup monster kecil itu memang terlalu berliku-liku, dan karena penampilannya, ia ditinggalkan di hutan Kishui sejak ia masih kecil. Karena dia adalah putra antarmuka, binatang buas tidak menolak monster kecil, menganggap monster kecil sebagai jenis mereka sendiri, dan membesarkannya. Setelah itu, para prajurit Jiu Dingwufu memasuki persidangan di hutan tujuh putra, dengan kata lain, mereka membantai binatang buas, yang secara alami membuat marah monster kecil, dan akhirnya membiarkan monster kecil berdiri di sisi berlawanan dari umat manusia. Sun kemudian tersenyum ringan dan berkata, tapi kesempatanmu telah tiba. Anak dari pesawat adalah penjelmaan dari kehendak dari alam. Dia adalah kondensat dari alam. Jika orang ini menggunakan zat sejati, dia akan melarikan diri. Bakat alami bisa membuatmu lebih mengerti. Efek ini lebih baik dari cahaya keberuntungan di Menara Naga dan Menara Dosa. Cahaya keberuntungan di teras naga dan menara dosa ditujukan untuk semua ras, tetapi bakat alami yang terkandung dalam anak-anak pesawat adalah gabungan dari semua aturan di pesawat. Luo Zeng dilahirkan kembali di sini, di satu sisi, efeknya secara alami akan jauh lebih baik. Itu dia, mata Luo Zeng bersinar. Pertarungan dengannya harus didasarkan pada diskusi sebanyak mungkin. Semakin lama waktunya, semakin besar kentunganmu, Sun melanjutkan. Luo Zeng dan Sun sedang berkomunikasi dengan tenang. Monster kecil itu menatap matanya dan menyadari bahwa ekspresi Luo Zeng berubah. Lalu dia menyeringai, hei, karena kamu telah bekerja sangat keras untuk memaksaku menggunakan True Yuan, aku tentu saja ingin membalas kamu dengan baik. Setelah berbicara, esensi sejati di tangan monster kecil itu tiba-tiba meledak, dan aturan yang diturunkan dari esensi sejati itu sangat tidak jelas, dan kemudian esensi sejati emas berubah menjadi tombak, kemudian potong di udara dan terbang menuju Luo Zeng dengan lolongan tajam. Tombak emas ini sangat kuat, di mana Luo Zeng akan mengeraskannya. Dengan putaran tiba-tiba, dia menghindari tombak itu. Tetapi kekuatan tombak panjang ini terus berlanjut, dan terus menembus di belakang Luo Zeng. Di belakangnya adalah pesona yang dipadatkan oleh kekuatan besar alam Senhai. Sebelum ini, bahkan nyala api Nirwana Phoenix tidak dapat menghancurkan pesona ini. Tapi dengan senjata emas ini, ia menembusnya dengan tiba-tiba. Wajah kekuatan alam laut ilahi yang menggunakan pesona berubah sedikit, dan lubang besar yang menembus di bawah gelombang tangannya langsung diperbaiki. Kemampuan hebat alam laut ilahi mengetahui pemandangan ini di dalam hati mereka. Ini juga salah satu dari banyak misteri di monster kecil itu. Ada hukum aneh dalam esensi aslinya, yang tampaknya mampu menahan semua kekuatan di dunia ini. Tombak esensi sejati yang dikeluarkan oleh monster kecil itu tidak cukup kuat untuk menembus penghalang, tetapi secara langsung menghilangkan esensi sejati di penghalang. Mereka tidak tahu bahwa monster kecil itu adalah anak dari pesawat, dan bahkan monster kecil itu sendiri tidak tahu bahwa dia sendiri telah memasukkan semua bakat alami di dunia yang hebat ini, dan tentu saja memasukkan semua bakat alami manusia. Jadi di dunia besar ini, monster kecil memiliki keunggulan sebagai tuan rumah. Dengan basis kultivasi monster kecil saat ini pada tahap akhir dari alam kesengsaraan Void, dia telah mampu menyapu sebagian besar dunia hidup dan mati yang kuat, dan hanya kekuatan besar dari alam laut ilahi yang dapat menekannya. Karena realem laut ilahi dapat memiliki domainnya sendiri, dan domain tersebut adalah aturan yang dibuat dengan sendirinya. Jika aturan domain tersebut cukup kuat, hal itu dapat melemahkan pengaruh kehendak dunia besar. Namun, pada tahap ini, kekuatan besar dari alam laut ilahi masih dapat mengendalikan monster kecil itu, tetapi biarkan orang ini tumbuh dan menerobos dunia hidup dan mati. Melihat efek serangannya, monster kecil itu juga sangat puas kehendak dunia belum terbangun, jadi dia hanyalah monster dengan kepribadian yang menyimpang. Membunuh prajurit pada awalnya adalah salah satu hobinya, seperti Luo Zeng. Lawan semakin sulit ditemukan. Hahaha. Tawa liar pecah dari mulut monster kecil itu, dan esensi sejati emas menyembur keluar seperti air pasang, berubah menjadi tombak emas untuk menusuk Luo Zeng. Saat Luo Zeng menghindari tombak emas ini, dia juga merasakan cahaya keemasan melarikan diri. Dalam sekejap, Luo Zeng juga menyerap banyak. Benar saja, hati Luo Zeng bergerak sedikit, seolah-olah dantian terbakar, mulai berputar dengan cepat. Bakat alami yang lepas dari tombak emas ini jauh lebih baik daripada efek cahaya keberuntungan. Luo Zeng tinggal di tengah-tengah alam kesengsaraan Void untuk sementara waktu. Pada awalnya, Luo Zeng bisa berkultivasi menjadi panglima perang puncak di Menara Dosa, tetapi karena kekhawatiran tentang Luo Yan, dia memilih untuk kembali ke wilayah tengah dan kemudian di Cloud Palace. Di antara mereka, Luo Zeng menerobos ke tengah alam kesengsaraan Void, dan kultivasinya berhenti di alam ini. Namun, dia awalnya merasa bahwa tanda-tanda samar miliknya sendiri untuk menerobos, dengan efek dari bakat alami ini, kesempatan untuk melangkah ke tahap akhir dari perampokan virtual juga muncul. Hei, rasanya enak, kan? Monster kecil itu menatap Luo Zeng dengan senyum menyeringai. Apakah kamu merasa kepalamu jernih dan cerah, dan bahkan tingkat kultivasimu jauh lebih dalam? Luo Zeng tidak berbicara, dia terus bergerak melalui ruang untuk menghindari tombak emas, dan pada saat yang sama menyerap bakat alami yang keluar dari esensi sejati emas. Monster kecil itu secara alami mengetahui bahwa benda-benda yang dilepaskannya memiliki kemampuan untuk meningkatkan tingkat kultivasi, tetapi karena kehendak dunia besar tidak terbangun, ia bahkan tidak mengetahuinya. Hal ini sebenarnya disebut bakat alami. Melihat pemandangan ini, wajah Kaisar Yu tiba-tiba tenggelam. Ini bukan hasil yang diinginkannya. Tujuan Kaisar Yu dan Bai Yuerong adalah membiarkan monster kecil itu membunuh Luo Zeng, tapi monster kecil ini tidak bisa dijelaskan. Sebaliknya, penggunaan Yuan sejati, Luo Zeng menghasilkan untung. Orang ini sebenarnya menyerap kekuatan bawaan dari monster kecil.
Kemampuan hebat alam laut ilahi ini tidak tahu bahwa kekuatan ini disebut bakat alami, jadi mereka menamakannya sendiri, yang disebut kekuatan bawaan. Bakat monster kecil tidak terbatas. Setelah terlalu banyak dilepaskan, ia akan kembali menjadi biru keabu-abuan dan kehilangan efek peningkatan bakat lawan. Untuk mempertahankan efek ini, Jiuding Wufu akan menggunakan beberapa jenius sesekali. Membunuh secara diam-diam, dan kemudian membiarkan monster kecil itu menelannya, dan hanya dengan cara inilah dia dapat mengembalikan esensi aslinya menjadi emas. Dengan kata lain, kemampuan monster kecil itu adalah menelan bakat prajurit lain, lalu membuang bakat itu, sehingga prajurit lain bisa menyerapnya. Awalnya monster kecil itu tidak berniat menggunakan kekuatan esensi sejati, tetapi tubuh fisik hanya bisa digunakan setelah penyiksaan. Luo Zeng sekarang telah menemukan rahasia monster kecil itu, dia hanya mengelilingi monster kecil itu dan mulai menyerap bakat dan kekuatan supernatural yang lolos dari monster kecil itu. Itu tidak masuk akal. Monster kecil itu sepertinya tidak keberatan Luo Zeng menyerap bakat alaminya yang hilang. Dari sudut pandangnya, Luo Zeng tidak selalu lebih penuh kebencian daripada Shanghai Realm di tangga. Tapi kali ini karena dia setuju dengan Bai Yuerong, dia tidak berencana membiarkan Luo Zeng pergi hidup-hidup. Ratusan tombak emas menusuk, segera membuat seluruh penghalang penuh dengan lubang, dan kekuatan besar alam laut ilahi hanya memperbaiki penghalang besar ini berkali-kali. Serangan monster kecil ini memang sengit, kali ini tampaknya menekan Luo Zeng sampai mati dalam pesona, tetapi itu hanya semacam ventilasi monster kecil, dan itu tidak menimbulkan banyak masalah bagi Luo Zeng. Baru setelah monster kecil itu melepaskan diri ke tingkat tertentu, senyuman aneh tiba-tiba muncul di sudut mulutnya, sudah hampir selesai, sekarang saatnya mengirimmu ke neraka. Tiba-tiba sosoknya melintas, memanfaatkan momen Luo Zeng saat melintasi ruang, dia mencegat Luo Zeng terlebih dahulu, dan dia dan Luo Zeng menjaga jarak kurang dari 2 kaki. Tatapan Luo Zeng tiba-tiba mengembun, dan tinju di tangannya tiba-tiba menghantam monster kecil itu, tetapi pada saat ini, monster kecil itu mengulurkan tangan dan dengan lembut memblokirnya. Dengan blok yang begitu lembut, kekuatan Luo Zeng tidak terlihat. Kali ini, giliran Luo Zeng yang terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Luo Zeng takut terjerat oleh monster kecil ini, lagi pula orang ini masih banyak merepotkan Luo Zeng, jadi dia baru saja membuka kekuatan 800 sisik naga, meski ini bukan kekuatan ultimate Luo Zeng. Tapi sudah mencapai 70% sampai 80%. Bahkan dengan kekuatan besar dari alam laut ilahi, tidak mungkin untuk menyelesaikan serangannya dengan mudah, tetapi monster kecil ini berhasil melakukannya. Tampaknya Luo Zeng bercampur dengan kekuatan 10.000 jun, seperti pukulan dari seorang anak kecil, tidak membahayakan dirinya. Tapi setelah menarik napas, di sebuah gunung di tepi sungai Silong, sebuah suara keras tiba-tiba meledak. Ledakan. Pegunungan itu tingginya 1000 kaki, dan juga bukan gunung kecil di samping sungai Silong. Gunung dan gunung di seberang tepi sungai Silong ini disebut Ngarai Yinlong, dan juga merupakan tempat di kerajaan Tuhan. Ngarai yang lebih terkenal. Sekarang kekuatan yang begitu kuat tiba-tiba meletus di gunung besar, dan kemudian seluruh pegunungan pecah dan runtuh dari tengah, dan batu-batu besar bergeser ke arah sungai Silong. Pada saat ini, air sungai yang awalnya jatuh bahkan lebih kuat. Sebuah gunung besar tiba-tiba runtuh. Ada apa? Tidak ada seorang pun di sungai Silong. Mengapa gunung itu tiba-tiba runtuh? Aku tidak tahu, aku baru saja menonton Luo Tianxing melawan monster kecil. Luo Tianxing ini juga terlahir dengan kekuatan supernatural, dan dia sangat kuat sehingga dia konyol, tetapi monster kecil itu sebenarnya mengecilkan yang berikutnya, itu luar biasa. Apakah ada hubungan antara keduanya? Semua orang membicarakannya, dan mereka tidak bisa memahami pertempuran ini. Mata Luo Zeng menunjukkan warna yang serius, dan tinju yang dikirim dengan cepat menyusut kembali. Di bawah gigi yang terkatup sedikit, kekuatan luar biasa terkumpul di tangan kanan lagi. Kali ini Luo Zeng membuka semuanya kekuatan skala naga, dan kekuatan skala naga meledak bersama dengan Gang Yuan di tubuhnya. 10% dari kekuatan dituangkan ke tinju Luo Zeng tinju ini, jika ada kesempatan untuk memukul Neng Agung Alam Shanghai, aku khawatir itu bisa langsung terbunuh. Tapi monster kecil itu masih tidak mengelak, dan dia mengulurkan telapak tangan ke arah Luo Zeng lagi. Bentak, saat tinju Luo Zeng menghantam telapak tangan monster kecil itu, sosok monster kecil itu tetap tidak bergerak. Pada saat yang sama, sebuah suara keras kembali terdengar di gunung lain di sungai Silong. Ledakan. Gunung kedua runtuh. Monster kecil itu menyeringai dan tersenyum pada Luo Zeng. Apakah itu menarik? Kekuatannya telah ditransfer. Luo Zeng mengerutkan kening. Monster kecil itu tersenyum dan mendekati Luo Zeng. Dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun pada Luo Zeng. Wajahnya penuh arogansi. Sebenarnya, setiap hari aku melihat kalian yang menganggap mereka sangat berbakat dan sok. Masih cukup membosankan. Setelah selesai berbicara, monster kecil itu memunggungi Luo Zeng. Kali ini dia menghadapi banyak prajurit berbakat tingkat dewa. Aku menyebut diri aku jenius tingkat dewa, tetapi butuh ribuan tahun untuk maju ke alam laut ilahi. Apakah kamu jenius? Itu hanya tumpukan kotoran, hahaha. Baru saja, ini disebut Luo Tianxing. Tidak, betapa bagusnya kinerja pria bernama Luo Zeng. Sampah seperti itu dapat mencekik para jenius dari 4 kerajaan besar Tuhan kamu. Kamu dapat membayangkan bahwa kamu semua sampah di sampah. Hahaha. Monster kecil itu terus tertawa liar. Ketika dia mengatakan ini, itu setara dengan menempatkan 4 dewa semua orang jenius di negara itu tersinggung. Tapi monster kecil itu sendiri tidak peduli. Dia bukan milik 4 kerajaan besar Tuhan, dan bahkan kurang dari Jiuding Martial Mansion. Adapun kekuatan besar alam laut ilahi itu, dia pasti menjadi objek kehancuran di masa depan. Alis Kaisar Dayu Zandi dan beberapa master lainnya juga mengerutkan kening. Monster kecil ini memiliki karakter yang menyimpang dan aneh. Jika bukan karena Luo Zeng, mereka tidak akan mengirimnya untuk berurusan dengan Luo Zeng. Tetapi saat ini, tidak ada satupun dewa alam laut yang maju untuk memarahi monster kecil itu. Mereka masih mengandalkan bakat dan kekuatan supernatural monster kecil itu. Lagi pula, tidak ada cara untuk mengambil orang ini. Apa yang sedang terjadi? Luo Zeng bertanya dalam hatinya. Setelah berpikir beberapa saat, dia berkata ini juga harus menjadi kemampuan anak-anak pesawat. Tingkat kultivasi aku tidak pernah menembus alam master alam, jadi aku belum bisa memerintah alam besar, dan penguasa alam besar dari alam atas juga memiliki cukup banyak kemampuan. Ketika seorang master ranah mengontrol sebuah ranah besar, dia dapat menggunakan antarmuka ini untuk membantunya menanggung kerusakan.
Misalnya, ketika dua master ranah bertarung satu sama lain, seringkali tak satu pun dari mereka memiliki banyak kerusakan, tetapi bintang-bintang di ranah besar yang mereka pimpin itu meledak satu persatu. Oleh karena itu, pertempuran antara Tuan Tanah seringkali menghancurkan bumi, dan menghancurkan ribuan bintang di setiap kesempatan. Monster kecil bukanlah penguasa dunia, tapi bagaimanapun juga dia adalah putra dari pesawat, tapi perwujudan dari keinginan dunia yang hebat. Memiliki kemampuan ini adalah normal. Dengan kata lain, orang ini benar-benar eksistensi yang abadi. Luo Zeng berkata dengan cemberut. Tidak, jika kamu dipromosikan ke alam laut ilahi dan domain kamu cukup kuat, tutupi dia di domain dan putuskan hubungan antara dia dan dunia seribu besar, dia akan baik-baik saja, kata Sun ringan. Luo Zeng mau tidak mau memutar matanya. Shanghai Realm, untuk Luo Zeng ini masih masalah yang cukup jauh, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah monster kecil itu melepaskan diri tanpa pandang bulu, dia menemukan bahwa para jenius tingkat dewa dari 4 kerajaan besar diam, dan tidak ada yang melompat keluar untuk membantahnya. Dia tiba-tiba merasa bosan. Apa yang paling dia harapkan adalah membuat marah para idiot ini, dan kemudian membuatnya tetap hidup, dan memberi orang ini pukulan ganda secara mental dan fisik, tetapi tidak ada yang merespon, itu memang sedikit membosankan. Pada saat ini, monster kecil itu menoleh, dan mata gelap itu penuh kegilaan, lupakan, pertempuran antara aku dan kamu belum ditentukan. Begitu suara monster kecil itu jatuh, Luo Zeng tiba-tiba menjauhkannya. Takut, sudah terlambat, monster kecil itu tersenyum aneh, bakatmu memang jauh lebih tinggi daripada babi, dan itu pasti lebih baik. Setelah berbicara, monster kecil itu tiba-tiba bergegas menuju Luo Zeng, menunjukkan gigi tajamnya pada saat bersamaan. Wow, saat ini, bahkan Luo Zeng merasakan krisis yang kuat. Jika orang ini benar-benar dapat mentransfer 100% kekuatannya sepenuhnya, Luo Zeng pasti tidak ada hubungannya dengan dia. Dengan kekuatan Luo Zeng saat ini, gestur memang bisa membuat gunung mencapai puncak dan memotong aliran sungai, tapi seberapa luaskah seluruh dunia? Kekuatannya dituangkan pada monster kecil itu, tetapi itu akan sepenuhnya diteruskan di dunia seribu besar, mustahil bagi Luo Zeng untuk menghancurkan seluruh dunia seribu besar, belum lagi dia tidak dapat melakukannya, bahkan kemampuan hebat alam laut ilahi tidak dapat melakukannya. Mungkin orang yang mengambil Luo Yan dari sekte Void Spirit, dia bisa melakukannya. Jadi pada saat ini, Luo Zeng tidak melakukan serangan balik lagi, hampir mundur seperti refleks terkondisi, dan langsung menjauhkan dirinya dari monster kecil itu. Tetapi seluruh pesona itu begitu besar, bagaimana Luo Zeng menghindari serangan monster kecil itu? Pada saat ini, Zhou Huang tiba-tiba berkata, Luo Zeng, negara dewa besi hitam kita menyerah. Setelah memulai seni bela diri, Luo Zeng tidak pernah menyerah, bahkan jika Luo Zeng benar-benar dalam kesulitan, dia tidak pernah berpikir untuk menyerah. Tapi Zhou Huang, penguasa kerajaan besi hitam, tidak bisa menahannya. Kepribadian Zhou Huang mirip dengan Yan Wanghe, dibandingkan dengan Pangeran Zhou Ning, Yan Wang dan Zhou Huang lebih penyayang. Kompetisi ini awalnya tidak melibatkan nyawa dan kematian. Menang atau kalah hanyalah reputasi. Bukan berarti Luo Zeng kalah, dan kerajaan besi hitamnya akan turun tahta dan mengubah kepemilikan. Jika ini masalahnya, Luo Zeng tidak akan bisa mewakilinya di kerajaan besi hitam. Jika kamu kalah, dan itu bukan masalah besar. Terlebih lagi, Luo Zeng keluar, mengalahkan Yun Longtao, mengalahkan Huo Yuner, dan telah mendapatkan kembali wajah dan keuntungan yang hilang untuk kerajaan dewa besi hitam. Selain monster kecil ini, siapa di antara 4 kerajaan besar yang berani menantang Luo Zeng? Para pangeran dan pangeran itu. Dewa-dewa ini para putra mahkota mungkin sedikit lebih kuat dari Yun Longtao, tetapi aku khawatir mereka bukan lawan Huo Yuner, dan tidak mungkin untuk menantang Luo Zeng. Sedangkan untuk monster kecil, orang ini adalah eksistensi yang seperti misteri. Meskipun banyak kekuatan besar alam laut ilahi telah belajar selama bertahun-tahun, mereka belum memecahkan misteri pengalaman hidupnya. Menilai dari sifatnya yang kejam, orang ini tidak sama sekali pribadi. Zhou Huang mungkin menebaknya dengan benar. Monster kecil itu memang bukan manusia. Dia hanyalah perwujudan dari kehendak dunia yang hebat, putra pesawat, dan setara dengan juru bicara yang diciptakan oleh dunia yang hebat ini. Melihat ini, Zhou Huang juga yakin bahwa Luo Zeng takut tidak ada cara yang lebih baik untuk mengalahkan monster kecil itu. Jika ini terus berlanjut, monster kecil itu benar-benar akan memakan kepala Luo Zeng. Ini bukan yang ingin dilihat Zhou Huang. Tiba, setelah mendengar perkataan ayahnya, Raja Yan merasa lega. Penampilan Luo Zeng telah melebihi harapannya, dan tujuannya telah tercapai. Dia tentu saja khawatir Luo Zeng akan dibunuh oleh monster kecil itu. Karena Kaisar Ayah memblokirnya, Luo Zeng pasti juga aman. Namun, ekspresi Kaisar Dayu dan Bai Yuerong sedikit jelek, dan Bai Yuerong berkata kepada Zhou Huang dengan suara dingin, Tuan Negeri Zhou Huang, bukankah itu buruk? Zhou Huang tersenyum tipis. Dia masih mempertahankan sikap hormat terhadap orang-orang suci dari Buddhisme esoterik, jadi dia bertanya balik sebelum kita membuka laut bulu surgawi, itu hanya diskusi yang menyenangkan. Hanya saja kita perlahan-lahan menjadi 4 kerajaan besar kita selama bertahun-tahun kompetisi untuk meninjau kekuatan generasi muda. Karena ini adalah kompetisi, terlalu jarang dan biasa untuk mengaku kalah. Seberapa buruk itu? Dibandingkan dengan Zhou Huang, Bai Yuerong hanyalah anak ayam setelah mendengar pembicaraan panjang Zhou Huang, di mana dia bisa mengatakan sesuatu. Zandi Dayu mencibir, Zhou Huang, karena kamu mengatakan bahwa Luo Zeng adalah anggota kerajaan besi hitammu, tetapi Yun Longtao, yang melukai kerajaan Dayuku, sekarang dikalahkan oleh monster kecilku dari kerajaan Dayu. Jika kamu gagal, kamu akan pergi. Apakah harganya terlalu kecil? Zhou Huang secara alami tidak ingin berdamai sampai Kaisar Dayu tidak mau. Kata-kata ini hanya provokasi. Dia tersenyum tipis, dan kemudian berkata ketika para pejuang bersaing satu sama lain, tidak dapat dihindari bahwa akan ada kesalahan. Ini normal, Liu Zhan, kamu pasti tahu ini juga. Kaisar Dayu tersenyum, dan tiba-tiba berkata para prajurit kerajaan Dayu dan para pejuang kerajaan besi hitam sedang bertempur dengan penuh semangat. Jika kamu mengaku kalah, itu benar-benar sedikit penyesalan. Aku yakin Luo Tianxing juga akan memiliki penyesalan di dalam hatinya, karena biarkan semua orang tidak menyesali satu sama lain, kalian berdua akan memutuskan hasilnya dengan satu gerakan. Ketika Kaisar Dayu meneriakkan kata-kata ini, wajah Zhou Huang tiba-tiba berubah menjadi gelap. Liu Zhan terlalu berlebihan. Dia dengan jelas menyatakan bahwa kerajaan besi hitam telah dikalahkan.
Dia menyerah atas nama Luo Tianxing, tetapi Liu Zhan mengatakannya di depan umum seperti ini, tapi juga biarkan keduanya bergerak-bergerak. Meski hanya tipuan, tetap akan membawa banyak variabel, terutama monster kecil itu sendiri, yang tidak bisa diukur dengan akal sehat dibenarkan oleh akal. Ini, Zhou Huang hendak berbicara. Dayu Zandi melanjutkan karena tidak ada oposisi dari kedua belah pihak, mari kita mulai. Monster kecil itu bersandar di tepi penghalang dan tersenyum pada Luo Zeng sudah dengar. Satu gerakan, aku masih punya kesempatan lagi, gading, tapi satu gerakan sudah cukup membunuhmu. Mata Luo Zeng jelas, tetapi kepalanya bergerak dengan cepat. Tentu saja dia mendengar dialog di luar penghalang. Meskipun Zhou Huang langsung membuka mulut untuk mengaku kalah atas namanya, jujur saja, Luo Zeng tidak mau mengaku kalah. Kemampuan Yanzi memang terlalu kuat, tapi Luo Zeng tidak punya cara untuk memecahkannya, tapi dia tidak memikirkannya untuk saat ini. Sekarang karena campur tangan Yu Zandi yang agung, mereka berdua harus bertarung untuk terakhir kalinya. Dengan trik ini, bagaimana cara menjatuhkan monster kecil itu? Ini juga merupakan ujian bagi Luo Zeng. Faktanya, kebanyakan orang sekarang menebak Luo Zeng pasti akan memeras otak untuk menghindari monster kecil, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Luo Zeng tidak pernah berpikir untuk menghindar, tetapi memilih untuk menghadap langsung, dan bahkan ingin berada di sini. Kalahkan monster kecil itu dalam satu pukulan. Ada jalan buntu di antara keduanya untuk waktu bernafas. Setelah bernafas, monster kecil itu tiba-tiba berkata, apakah kamu siap? Luo Zeng, aku tidak menunjukkan trik ini kepada orang luar lagi, tetapi kali ini aku akan membiarkan kamu melihatnya, ayo ngobrol di jalan Huang Kuan. Hahaha, di tengah tawa liar, monster kecil itu tiba-tiba mengeluarkan aura yang mencengangkan. Aura ini tidak dimaksudkan sebagai aura manusia. Pada saat ini, monster kecil itu sendiri tampaknya telah berubah menjadi gunung yang megah, lautan luas, dataran tak berujung, rawa misterius dan aneh. Semuanya sepertinya datang dari momentum seluruh dunia. Ini, dia menggunakan kehendak seluruh dunia seribu besar, tidak, dia sendiri adalah penjelmaan dari kehendak seribu dunia, dengan kata lain, dia menindasku dengan kemauan. Luo Zeng juga terkejut, tiba-tiba, temperamen asli yang tidak penting dan jelek dari monster kecil telah mengalami perubahan yang luar biasa. Pada saat ini, dia sendiri yang mewakili dunia yang hebat. Ini juga merupakan tanda bahwa kehendak dunia besar secara bertahap bangkit. Semakin terbangun, monster kecil itu semakin kamu bisa mengendalikan dunia yang luas ini. Pada saat ini, wajah semua orang tiba-tiba berubah. Momentum yang dipancarkan monster kecil itu terlalu besar. Saat ini, semua orang merasa bahwa mereka sangat kecil, seolah-olah menghadapi gunung dan sungai yang terkenal. Di bawah gunung yang megah, mereka seperti semut. Masalahnya aura monster kecil itu terus berubah, terkadang berubah menjadi gunung yang megah, terkadang berubah menjadi lautan yang tak terduga. Pemandangan alam ini sama sekali bukan objek yang bisa ditaklukkan oleh manusia, termasuk yang ada di alam laut ilahi. Aku juga merasa sangat kecil. Meskipun dia membantu monster kecil itu untuk memenangkan kesempatan, ekspresi Kaisar Dayu agak jelek. Monster kecil itu telah menekan kekuatannya di depannya. Meskipun tingkat kultivasinya tetap pada tahap akhir kesengsaraan Void, dia tidak mengharapkan dirinya sendiri, dari kekuatan telah meningkat sampai titik ini, siapa orang ini? Saat ini, bukan hanya Yu Zandi Agung yang merasa tidak nyaman, tetapi juga kekuatan alam laut dewa lainnya. Monster kecil ini terlalu berbahaya. Sejak Jiuding Wufu mengusulkan untuk melatih monster kecil ke alam laut dewa, telah ada banyak orang yang menentang, dan mereka takut memelihara harimau. Orang ini sama sekali bukan manusia, dan sulit dikendalikan jika sudah besar nanti. Sekarang monster kecil tiba-tiba meledak dengan momentum seperti itu, banyak kemampuan hebat alam laut ilahi bahkan lebih khawatir, kemampuan hebat alam laut ilahi ini memang dapat berkultivasi dengan bakat monster kecil, tetapi mereka tidak dapat mengendalikannya pada saat itu. Bagaimana dengan monster kecil ini? Ledakan. Luo Zeng merasakan cahaya putih di benaknya menyala, dan bahkan warna-warni akan muncul di benaknya. Dia bermaksud untuk melenyapkanku secara langsung dengan kehendak dunia yang hebat. Luo Zeng sedikit terkejut, dia memang memiliki jiwa yang dekat dengan alam jiwa giok, tetapi bahkan jiwa dari alam jiwa giok hampir tidak bisa menahan keinginan dari 1000 dunia besar. Hampir sekejap, kemauan penuh warna itu menghantam jiwa Luo Zeng. Di bawah pengaruh diam, retakan tiba-tiba muncul di jiwa solid asli Luo Zeng. Kekuatan kemauan yang kuat, jiwa Luo Zeng juga mulai surut terus-menerus. Hahaha, Luo Zeng, bukankah jiwamu sangat kuat, sebanding dengan alam laut ilahi? Bahkan lebih kuat dari alam laut ilahi. Tapi bagaimana kalau membandingkanku? Tekad penuh warna itu bergerak menuju Luo Zeng. Dia tertawa terbahak-bahak, meskipun ini adalah kehendak dari 1000 besar dunia, itu sama sekali tidak terbangun, dan itu masih dikendalikan oleh monster kecil itu sendiri. 805. Luo Zeng tidak berbicara, dan dia juga tahu bahwa dia mungkin telah mencapai momen paling berbahaya. Berhenti. Ini ada dalam pikirannya, dia tidak bisa keluar dari tubuhnya dan meninggalkan tubuhnya, bukan? Tidak dapat mundur, Luo Zeng harus berjuang keras. Itu adalah dampak sunyi lainnya, kali ini Luo Zeng menggunakan duri yang mengejutkan, tetapi lonjakan yang mengubah jiwanya, menembus kehendak warna-warni dan langsung pecah. Keinginan dari 1000 dunia besar bukanlah sesuatu yang level jiwanya saat ini dapat menolak, aku takut bahkan jiwa di puncak alam jiwa giok tidak dapat menekan keinginan dari 1000 dunia besar. Pada saat ini, ada rasa putus asa di hati Luo Zeng. Hahaha, putus asa, gemetar. Kamu masih terlalu lemah, suara monster kecil itu bergema di benak Luo Zeng. Pada saat yang sama, raungan tiba-tiba datang dari dalam benak Luo Zeng. Mengaum, raungan keras itu persis seperti yang dilancarkan King Long. Naga biru, Luo Zeng sedikit mengernyit. Pada saat yang sama, naga merah lain yang terbangun meraung pada saat yang sama, mereka tidak dapat melarikan diri dari tungku misterius, tetapi jiwa dari dua naga asli meraung pada saat yang sama, warna-warni itu akan memberikan dampak yang kuat. Melihat pemandangan ini, wajah Luo Zeng terdiam, dan ada sedikit rasa sakit di hatinya. Jiwa King Long dan Cilong tidak memperbaiki terlalu banyak. Mereka hanya menelan roh jahat binatang bulan sebelumnya. Jika mereka berada di masa kejayaan, jiwa mereka akan memenuhi syarat untuk melawan kehendak 1000 dunia besar, tetapi dalam keadaan ini, aku khawatir juga. Bukan lawan dari keinginan dunia. Roar, roar. Dampak dari dua jiwa itu tersapu ke dalam kemauan yang penuh warna, dan itu adalah tabrakan diam-diam dari dua jiwa.
Segera di peleburan misterius, warna pada tubuh King Long dan Cilong meredup banyak, dan kemauan dari dunia besar hanya berkedip, lalu meledak dengan kecemerlangan yang lebih cemerlang, dan kemudian suara monster kecil itu lagi dia mendengar asyik, menarik. Hahaha, ada kompor di tubuhmu, apa yang terjadi dengan naga rusak ini? Bukankah naga ini binatang super? Kekuatannya sangat lemah, Sebelum kata-kata itu jatuh, kemauan dunia sekali lagi menghantam Luo Zeng. Di bawah pengaruh ini, Luo Zeng mundur. Dia merasa jiwanya gemetar terus-menerus, dan retakan di permukaan semakin banyak. Tampaknya itu akan hancur kapan saja dan di mana saja. Kali ini untuk Luo Zeng, itu nyata. Tepi hidup dan mati. Dampak selanjutnya, aku khawatir aku tidak bisa bertahan. Wajah Luo Zeng menunjukkan keputusasaan. Berdoa untuk belas kasihan, aku tidak akan membiarkanmu memohon belas kasihan, tapi kamu harus mengambil postur tubuh yang sesuai dengan situasimu saat ini, kan, Luo Zeng? Monster kecil itu menyeringai. Tentu saja Luo Zeng tidak akan memohon belas kasihan, mengetahui bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa berkompromi dengan monster kecil itu? Mendengar kata-kata monster kecil itu, warna putus asa di wajah Luo Zeng tiba-tiba tersapu, tetapi senyum bangga muncul di wajahnya, bahkan jika dia mati, dia harus memilih untuk berdiri dan mati. Ekspresi inilah yang membuatku sangat kesal. Melihat wajah Luo Zeng yang keras kepala dan mantap, monster kecil itu berkata dengan dingin, dia memilih untuk melakukannya secara langsung. Di saat berikutnya, keinginan 1000 dunia besar memancarkan kilau cemerlang dan bergegas menuju Luo Zeng. Luo Zeng perlahan menutup matanya, dan setelah menarik napas, jiwanya mungkin ketakutan. Pada saat ini, jiwa lain menghantamnya. Keganasan jiwa itu sepertinya tidak lagi di bawah kehendak 1000 dunia besar, dan itu memaksa kehendak 1000 dunia besar ke jarak tertentu. Luo Zeng membuka matanya juga menunjukkan kesedihan. Sun. Jiwa Sun telah dibaptis oleh pohon suci di tanah suci bulu surgawi, tapi bagaimanapun, jiwanya hanya memiliki satu helai, meskipun dia telah tumbuh banyak di bawah kelembutan seperti itu, dia tidak bisa menahan keinginan kuat itu. Ekspresi Sun juga meredup, dan retakan muncul di permukaan jiwa, tapi dia dengan dingin berkata kepada Luo Zeng, kamu tidak bisa mati. Tapi, Luo Zeng awalnya ingin mengatakan bahwa dia benar-benar tidak punya cara untuk melawan keinginan dunia. Jangan katakan bahwa dia tidak punya cara untuk bertarung, di seluruh dunia, siapa yang bisa melawan keinginan ini? Meskipun monster kecil itu masih belum bisa menggunakan semua keinginan dunia besar, memanggil bagian ini saja sudah cukup untuk membunuhnya Luo Zeng. Sun berkata dengan dingin, King Xuan, kan? Aku menyembunyikannya sekarang, meskipun jiwaku rusak, aku tidak ingin menggunakannya. Gunakan dong iniksi, ini melibatkan terlalu banyak, terakhir kali untuk memurnikan jiwa Luo Zeng, mereka telah membuat mereka menyadarinya. Jika mereka menggunakannya lagi, King Long menjawab dengan khawatir. Tapi Sun berkata pada King Long dengan suara yang sangat serius, hidup pertama adalah yang paling penting. Percayalah, Luo Zeng adalah kandidat yang paling cocok. King Long dan Sun, satu berasal dari klan naga asli, yang lain dari klan malam monster, antarmuka besar ditempati oleh dunia naga nyata dan klan malam monster berjauhan, mereka tidak akrab satu sama lain, tetapi mereka semua terkenal di alam atas karakter di satu sisi juga telah mendengar satu sama lain. Mereka sekarang mendasarkan jiwa yang tersisa pada Luo Zeng, tetapi mereka menaruh semua harapan mereka pada Luo Zeng. Mendengar Sun mengatakan itu, King Long terdiam beberapa saat, dan kemudian menjawab dengan lemah, kamu benar, karena aku sudah sejauh ini, aku harus percaya Luo Zeng. Pada saat ini, tungku misterius yang besar di dalam pikiran Luo Zeng tiba-tiba mulai berputar, dan saat berputar, permukaan tungku mulai terbuka perlahan. Di saat yang sama, api hitam yang mengamuk di melting pot misterius juga muncul. Ini, apa ini? Monster kecil itu tiba-tiba menemukan melting pot, dan akhirnya menunjukkan kepanikan dalam suaranya. Api hitam di tungku misterius, hanya dengan melihatnya, membuat monster kecil itu merasa ngeri, seolah api hitam ini bisa membakar segalanya, bahkan dunia. Meskipun karakter monster kecil itu sendiri merajalela, dia dibesarkan di hutan Qishui, dan kebiasaannya mirip dengan binatang buas. Dia sangat peka terhadap bahaya angin dan rumput. Ketika dia menemukan tungku misterius ini, dia merasakan ada yang tidak beres, meskipun jiwa Luo Zeng sudah dekat. Dekat, selama itu mengenai sekali lagi, Luo Zeng akan dihalau. Tetapi karena ketakutan dan kewaspadaan naluriah, monster kecil itu memilih mundur pada saat yang kritis. Keinginan warna-warni itu mulai mundur dengan cepat, ingin melarikan diri dari pikiran Luo Zeng. Hei, ingin melarikan diri. Sudah larut, King Long menghela nafas pelan. Segera, gelombang cahaya warna-warni keluar dari tungku misterius, dan di bawah cahaya itu tersapu ringan, kehendak dunia besar segera terlibat di dalamnya, dan kemudian cahaya-cahaya berkedip sedikit, langsung melibatkan kemauan ini. Dalam wadah peleburan misterius, jiwa Sun sangat lemah, tetapi setelah melihat pemandangan ini, wajah pucat menunjukkan senyuman, setelah memurnikan kehendak dunia yang hebat ini, kamu bisa menyerapnya. Jika penyerapan berjalan dengan baik, kamu akan mewarisi kehendak dunia yang hebat ini, berarti kamu akan menjadi putra pesawat. Ketika Sun Zeng berbicara, jiwa Luo Zeng yang retak melayang ke arahnya, tetapi dia membuka tangannya dan memeluknya. Dua jiwa yang hancur itu berpelukan bersama dalam pikirannya seperti ini. Saat Luo Zeng memeluk Sun, wajah Sun terkejut, dan cahaya terang bersinar dari pupil merah menyala itu, kemudian dia menekan mulutnya sedikit, tetapi menutup matanya. Tungku misterius masih berputar perlahan. Bagaimanapun, itu adalah kehendak dunia yang besar. Bahkan jika tungku ini ingin dimurnikan sepenuhnya, itu bukanlah tugas yang mudah. Dan di alun-alun, semua orang menatap kosong ke udara. Tubuh Luo Zeng dan monster kecil itu tidak bergerak. Mereka sepertinya bertarung di level jiwa. Luo Zeng telah menunjukkan kekuatan jiwanya. Jiwanya bisa bukankah lebih lemah dari kekuatan alam laut ilahi? Monster kecil itu sangat percaya diri dan menggunakan jiwanya untuk menekan Luo Zeng. Tapi kamu tidak melihat momentum yang dipancarkan monster kecil itu barusan. Orang ini sama sekali bukan manusia. Kupikir pada saat itu, dia mewakili seluruh dunia. Hal berantakan apa yang telah dibudidayakan monster kecil ini? Semua orang memandang ke langit dengan ketakutan yang masih ada, diam-diam menunggu keduanya untuk memutuskan kemenangan. Untuk sebatang dupa penuh, Luo Zeng dan monster kecil itu mempertahankan postur mereka sebelumnya, tidak bergerak seperti patung. Umumnya, konfrontasi tingkat jiwa terjadi dalam sekejap, dan jarang berlangsung begitu lama, dan hati setiap orang menjadi semakin aneh.
Tungku misterius terus berputar, setelah beberapa saat, permukaan tungku misterius terbuka lagi, dan warna-warni akan meninggalkan tungku, diam-diam mengambang di benak Luo Zeng, memancarkan cahaya warna-warni murni. Kehendak dari dunia yang hebat ini tampaknya telah menjadi sangat murni, kata Luo Zeng dengan lembut, melihat keinginan yang memancarkan kilau cemerlang. Sebelumnya, keinginan dari 1000 dunia besar berada di bawah kendali monster kecil, yang mengandung jejak kejahatan, itu seharusnya sifat dari monster kecil, yang mempengaruhi keinginan dari 1000 dunia. Pada saat ini, King Long perlahan berkata, jiwa orang itu telah dimurnikan, dan sekarang keinginan dunia yang hebat ini telah menjadi masalah siapapun. Luo Zeng, kamu dapat menelan keinginan ini. Orang itu secara alami mengacu pada monster kecil memurnikan jiwa dari tubuh monster kecil itu sama dengan memurnikan keinginan dunia besar ini. Sun melepaskan tangan Luo Zeng, tersenyum tipis, jejak kelelahan muncul di matanya, lalu berkata kepada Luo Zeng pergi. Luo Zeng tidak menyadari wajah lelah Sun. Dia mengangguk, dan perlahan mendekati keinginan murni. Ketika Luo Zeng mendekati sampai batas tertentu, keinginan murni tiba-tiba menjauh dari Luo Zeng. Melarikan diri dari aneksasi Luo Zeng. Meski kehendak dunia tidak terbangun, namun kehendak ini mampu mewujudkan tindakan Luo Zeng, dan tidak mau dianeksasi oleh Luo Zeng. Tapi bagaimanapun dia kabur, dia juga berkeliaran di benak Luo Zeng, tanpa kendali siapapun, ini tidak akan kabur, meninggalkan Luo Zeng, bagaimana dia bisa lolos dari kejaran Luo Zeng. Dalam waktu singkat, jiwa Luo Zeng akhirnya tertangkap oleh surat wasiat ini. Pada saat ia baru saja melakukan kontak dengan surat wasiat ini, jiwa seluruh orang bergidik dan sejumlah besar informasi mengganggu dan membanjiri Luo Zeng. Pada saat ini, Luo Zeng terbenam dalam ilusi besar, dia melihat dunia. Apakah ini proyeksi dari seluruh dunia? Gunung yang tak terhitung jumlahnya, sungai yang tak terhitung jumlahnya, lautan tak terbatas, dan makhluk dalam triliunan unit. Serangkaian sosok manusia muncul di depan Luo Zeng. Jumlah wajah ini sangat mencengangkan. Di antara mereka, ada manusia biasa, pejuang alam bawaan, dan sosok dewa yang kuat, perampokan virtual, dan para dewa. Ini semua manusia di seluruh dunia. Setelah sosok-sosok itu muncul di depan Luo Zeng, mereka menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, Luo Zeng benar-benar menjelajahi semua manusia di seluruh dunia. Itu Xia Suang dari tanah suci Purple Heart. Gambar berkedip terlalu cepat. Saat ini, Luo Zeng hanya menangkap sosok Xia Suang. Bagaimanapun, meskipun aktivitas Luo Zeng sangat luas, proporsi orang yang dia kenal di seluruh dunia terlalu kecil, atau hanya itu hanya satu bagian dari 1 triliun. Kemudian datanglah semua jenis binatang buas, monster, semua ras di dunia besar ini, semua binatang buas, di hutan, di alam rahasia, di pegunungan, di laut, di hutan, tak terhitung jumlahnya, itu seperti gulungan gambar, terus-menerus terbentang di depan Luo Zeng, lalu menghilang seketika. Saat semua gambar menghilang, Luo Zeng samar-samar merasa ada memori besar di benaknya. Memori ini sepertinya merekam dari zaman kuno hingga sekarang, informasi dari semua makhluk, ini adalah memori dari dunia besar itu sendiri. Hati Luo Zeng tiba-tiba melonjak, aku tidak tahu apakah aku dapat memeriksa memori ini. Hanya dengan pikiran, wajah Luo Zeng menunjukkan senyuman, dan melihat ke atas, ingatan ini tampak sesederhana instingnya. Segera, Luo Zeng menemukan Ning Yudi. Saat ini, Ning Yudi masih terbaring dengan tenang di istana Tianchen. Gambaran dalam memori ini sangat jelas, seolah-olah direntangkan, Luo Zeng dapat dijangkau. Setelah berangkat ke kerajaan dewa, Luo Zeng sangat mengkhawatirkan Ning Yudi. Meskipun dia telah menambahkan beberapa kekuatan roh kudus melalui batu kehidupan asli, itu hanya setetes air di ember. Sekarang setelah melihat Ning Yudi aman dan sehat, wajah Luo Zeng juga menjadi memancarkan senyuman yang nyaman. Kehendak dunia yang hebat ini memiliki efek magis. Luo Zeng juga menghela nafas. Seperti itu ayo, untuk Luo Zeng di seluruh dunia, bukankah ada rahasia sama sekali? Kemudian Luo Zeng menarik diri dari kelompok ingatan itu. Baru setelah itu dia mulai menyadari bahwa jiwanya telah sepenuhnya diperbaiki ketika menelan kehendak dunia yang hebat ini. Retakan di permukaan jiwa telah menghilang, dan jiwanya selain aquamarin yang bersinar, ada juga warna yang berwarna-warni. Setelah memurnikan kehendak dunia yang hebat ini, aku menjadi putra pesawat. Memikirkan hal ini, pandangan Luo Zeng tertuju pada tubuh Sun. Jiwanya sendiri sudah diperbaiki, tetapi permukaan jiwa Sun masih tertutupi retakan-retakan yang lebat pada saat ini. Ekspresi Sun sedikit lesu, dan pupilnya yang merah menyala terus meredup. Bertentangan dengan keinginan 1000 dunia besar, tidak hanya jiwa Luo Zeng yang terluka parah, Sun dan King Long, tetapi juga jiwa Qilong juga rusak dalam berbagai tingkat. Melihat tatapan Luo Zeng, Sun tersenyum tipis pada Luo Zeng, jangan khawatir, aku baik-baik saja, aku hanya perlu pemanasan sebentar. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan serius aku akan membantumu memulihkan jiwamu. Pada saat ini King Long berkata dengan lemah saat kau memulihkan jiwanya, jiwanya mungkin telah menghilang dalam asap. Kata-kata King Long segera membuat hati Luo Zeng bergetar, dan dia segera bertanya dengan wajah gugup, King Long, apa maksudmu? King Long segera berkata meskipun jiwanya telah dibaptis oleh kekuatan hidup dari klan Yaoye mereka, jiwanya sendiri masih terlalu lemah, hanya tersisa sedikit, dan sekarang jiwanya adalah di ambang kehancuran. Sun tidak berbicara. Dia tahu keadaan jiwanya dengan sangat baik, meskipun dia telah menggunakan kekuatan kehidupan untuk memperkuat jiwanya melalui metode rahasia, dia hanya dapat dianggap sebagai sinar jiwa yang tersisa, dan hampir tidak ada kemampuan memperbaiki diri. Jadi Sun hanya tersenyum enggan. Tentu saja dia tidak ingin mati, atau dia tidak ingin benar-benar mati. Dalam klan Monster Knight, dia masih memiliki dendam besar yang belum dilaporkan, dan sekarang dia begitu tidak berjiwa, masih terlalu dini baginya. Tapi kehancuran jiwa bukanlah apa yang dia katakan. Tidak mungkin, apakah Sun akan sembuh? Luo Zeng segera bertanya. Ya, jawab King Long. Apa? Luo Zeng langsung bertanya. Jika itu karena dirinya sendiri, sehingga jiwa terpencar, aku khawatir ini akan menjadi hal yang paling membuat frustrasi dalam hidup Luo Zeng. Selama ada secercah harapan, dia akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya. Benda itu disebut kayu yang membangkitkan jiwa, yang memungkinkan jiwa menghuninya, dan perlahan menghangatkan jiwa, kata King Long ringan. Memelihara Soulwood, mata Luo Zeng tiba-tiba mengental, mengertakkan giginya, apa ini? Dia belum pernah mendengarnya, bagaimana aku bisa menemukannya? Ini adalah sesuatu dari alam atas. Itu normal jika kamu belum pernah mendengarnya, kata Sun dengan ringan.
Dia tidak berharap banyak untuk menemukan kayu yang membangkitkan jiwa di alam bawah ini, dan wajahnya bahkan menunjukkan kompromi. Batas atas. Di bawah tatapan Luo Zeng, dia langsung berkata, aku bisa memasuki dunia naga nyata untuk menemukan. Setelah konferensi seni bela diri di kota kiamat, Seng Longtai jatuh ke tangan Sekte Void Spirit. Meskipun Sekte Void Spirit dihancurkan, itu selalu ditempati oleh Sekte Jahat Surgawi. Dalam lingkaran, dia kembali ke kota kiamat. Naik ke alam atas bukanlah masalah bagi Luo Zeng. Tidak bisa menunggu lama, melihat gadis kecil dari klan malam monster ini, diperkirakan bisa bertahan paling lama 1 atau 2 hari, kata King Long ringan. 1 atau 2 hari. Bahkan jika Luo Zeng menyerah menjelajahi Laut Suci Bulu Surgawi, Luo Zeng tidak bisa buru-buru kembali ke wilayah tengah dalam 1 atau 2 hari. Terlebih lagi, jika Luo Zeng menyerah menjelajahi Laut Suci Bulu Surgawi, dia harus menunggu tahun depan jika dia ingin mendapatkan batu kehidupan asli, dan Ning Yudi tidak dapat mendukungnya. Luo Zeng saat ini tidak bisa menahan diri untuk mengatupkan giginya, dan dia bahkan lebih cemas, apa yang harus aku lakukan? Di bawah tatapannya, dia akhirnya menyadari sekelompok besar ingatan itu. Bisakah dia menemukan pohon yang membangkitkan jiwa dalam ingatan besar ini? Karena Luo Zeng telah mengintegrasikan kehendak dunia yang hebat ini, pada kenyataannya, memori dalam jumlah besar ini juga milik Luo Zeng sendiri, tetapi Luo Zeng masih tidak dapat mencerna memori ini sepenuhnya, dan hanya dapat memasukkannya untuk referensi. Tentu saja, mencari memori hanyalah masalah pemikiran. Mengenai informasi tentang kayu yang membangkitkan jiwa, Luo Zeng segera keluar. Dan itu di daratan kerajaan dewa. Jantung Luo Zeng sedikit berdegup kencang. Dia segera menemukan asal dari pohon yang membangkitkan jiwa ini. Wali kerajaan Dayu sebenarnya adalah seorang wali yang beragama esoterik, justru karena agama esoterik maka ia mampu membuka sesuatu yang disebut saluran roh terbalik, dan sumber dari agama esoterik alam atas adalah aliran yang mantap. Disampaikan di saluran roh. Seberapa kaya sumber daya dunia atas? Beberapa ada di alam atas yang hanya bisa disebut sampah, tapi di alam bawah mereka seperti harta karun. Melihat ingatan ini, Luo Zeng juga memperhatikan bahwa sebagian besar harta karun dan hutan yang melewati saluran Niling ditugaskan ke 4 kerajaan besar Tuhan. Dan pohon pembudidaya jiwa diturunkan 3 bagian melalui saluran Niling. 2 dari 2 paragraf digunakan, dan 2 jiwa dari alam laut ilahi dikirim ke 2 pohon yang membangkitkan jiwa, dan 2 kekuatan besar alam laut ilahi keduanya diimpor. Setelah 5 kegagalan surga dan manusia, hidup akan habis. Bahkan mereka tidak dapat menolak hukum 5 pembusukan langit dan manusia, dan akhirnya harus meninggalkan tubuh mereka dan menjadi parasit bagi jiwa mereka dalam pohon yang membesarkan jiwa. Masih ada sepotong kayu pembesar jiwa yang tersisa, tetapi itu ada di tangan kerajaan Dewa Tianfeng, di tangan Tianfeng Zhan Huang. Fungsi dari pohon pembesar jiwa ini mirip dengan bola kristal peri Tian Miao. Pada awalnya peri Tian Miao memarasit jiwa di dalam bola kristal tersebut untuk dapat menyelamatkan jiwa. Hari ini, Kaisar Perang Angin juga hidup lebih dari 10.000 jiwa. Raksasa tertua tahun ini, bagian ini kayu yang membangkitkan jiwa dapat disiapkan untuknya. Jika suatu hari dia memasuki 5 pembusukan surga dan manusia, dia akan dapat menjadi parasit jiwanya. Sepotong kayu yang membangkitkan jiwa cukup untuk menjaga jiwanya tetap hidup selama lebih dari 1000 tahun. Menarik diri dari ingatan itu, wajah Luo Zeng menunjukkan ketegasan, tidak peduli berapa banyak dia membayar, dia akan mendapatkan potongan kayu yang membangkitkan jiwa ini. Pada saat ini, Luo Zeng melihat lagi, warna kelelahan di wajah Sun menjadi lebih intens, dan retakan padat di permukaan jiwa sepertinya semakin membesar. Melihat ini, sepertinya itu tidak bisa bertahan 1,5 hari. Luo Zeng, aku sedikit mengantuk. Sun mengedipkan matanya, dan pupil merah tajam aslinya sudah dalam kondisi redup saat ini. Luo Zeng melayang, dengan lembut membelai wajah Sun, tetapi berkata dengan lembut, jika kamu mengantuk, istirahatlah, aku akan membantumu meminta kayu yang membangkitkan jiwa. Pada saat yang sama, di benua Seagot, tanah suci bulu surgawi, suara keras tiba-tiba datang dari aula pohon suci. Rajaku, ada apa? Patung raja tampaknya semakin redup, hampir diambang kepunahan. Mungkinkah Luo Zeng mengalami kecelakaan? Pergi dan panggil Liu Yu. Punahnya patung raja sudah pasti merupakan gempa besar bagi klan Monster Knight. Faktanya, gempa ini terjadi tidak hanya di tanah suci bulu surgawi, tetapi juga di jutaan dunia. Ada juga ribuan tempat suci marga Yaoye. Orang-orang dari marga Yaoye menemukannya pada saat yang bersamaan. Dengan visi ini, setiap anggota klan Yaoye khawatir saat ini. Dan di alam atas, di banyak alam yang dikendalikan oleh Monster Knight Rache, juga memperhatikan dengan cermat perubahan patung raja. Suku monster malam menguasai banyak alam besar di alam atas, dan alam besar ini dibangun dengan 3 alam besar sebagai intinya. Ketiga alam besar ini juga mewakili 3 raja dari suku malam monster, yaitu alam iblis gelap dan langit. Dunia rubah dan dunia malam darah. Pada saat ini, di atas bintang di tengah Dark Demon Realm, seorang wanita yang mengenakan mantel bulu biru muda dengan dingin memandangi 3 patung raja, tetapi matanya tertuju pada raja pembantaian. Di atas patung raja, hahaha, perempuan jalang kecil ini masih keras kepala, dan sepertinya dia sudah mati sekarang. Awalnya aku berencana menggunakan saluran anti roh untuk mengirim beberapa orang ke bawah untuk membunuh lawan, tapi sekarang aku menyimpannya. Wanita ini adalah Raja Klan Malam Iblis yang mengontrol hukuman. Saat itu, patung rajanya juga melawan Luo Zeng, dan akhirnya dihancurkan oleh Luo Zeng, dia juga musuh terbesar Sun. Setelah menyadari bahwa patung Sun semakin redup, dia juga tahu bahwa jiwa Sun mungkin akan segera runtuh. Faktanya, terakhir kali dalam konfrontasi dengan Sun, dia tahu Sun adalah parasit dalam tubuh pesaing yang hebat, tetapi hatinya sedikit bingung, tidak peduli apa, selama Sun masih hidup untuk 1 hari, klan Yaoye tidak dapat melakukan pembunuhan lagi. Raja, ini penyakit jantungnya. Sekarang patung Raja Sun telah meredup hingga batasnya, bagaimana dia bisa tidak bahagia? Koma. Dalam pesona, Luo Zeng Zongyu membuka matanya saat dia membuka matanya, dia tiba-tiba merasakan keakraban yang kuat, seolah-olah seluruh dunia telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi di depan matanya. Dia merasa sangat akrab dengan segala sesuatu di sekitarnya, setiap orang, setiap wajah, selama dia mau, selama dia berpikir, dia bisa tahu nama mereka, masa lalu mereka, dan bahkan rahasia mereka. Kecuali manusia, dia bisa melacak asal dan sumber setiap pohon, setiap daun, dan setiap potongan pasir. Tentu saja, Luo Zeng tidak terlalu membosankan, atau tertarik untuk menyelidiki hal-hal ini.
Ketika dia membuka matanya, monster kecil itu masih seperti kayu, berdiri di sana dengan hampa, tetapi Luo Zeng berjalan perlahan, menjangkau dan mendorong dahi monster kecil itu, dan monster kecil itu tiba-tiba terkejut. Jatuh ke tanah. Jiwa monster kecil itu langsung dimusnahkan oleh melting pot yang misterius. Monster kecil saat ini seperti mayat berjalan. Tidak peduli seberapa kuat vitalitasnya, dia mungkin tidak akan hidup lama. Wow, melihat pemandangan ini, banyak prajurit juga gempar. Luo Tianxing menang. Luo Tianxing menang. Monster kecil itu, mencari kematian, menggunakan jiwanya untuk menyerang Luo Tianxing. Dia tidak akan menjadi idiot, kan? Ya Tuhan, jika monster kecil itu menjadi idiot, akankah Jiu Ding Wufu melepaskan Luo Tianxing? Untuk jenius tingkat dewa di bawah ini, kehidupan monster kecil tidak penting, bagaimanapun, dalam keadaan normal, bukan giliran mereka untuk belajar dari monster kecil dan menyerap bakat monster kecil. Terlebih lagi, penampilan asli dari monster kecil ini sangat menjijikkan. Banyak orang yang membenci monster kecil. Contohnya, Huo Yuner adalah salah satunya. Saat melihat kemenangan Luo Zeng, wajahnya tiba-tiba menunjukkan senyuman puas. Tidak pernah sudah ada pembunuhan, tapi monster kecil itu seperti mimpi buruk bagi Huo Yuner. Meski monster kecil itu mati, dia tidak akan merasa kasihan di dalam hatinya. Banyak jenius tingkat dewa merasa baik, tetapi ekspresi kekuatan besar lautan dewa sangat jelek. Kemampuan hebat alam laut ilahi ini masih menunggu dengan penuh semangat untuk monster kecil itu memasuki dunia kehidupan dan kematian. Setelah mencapai alam hidup dan mati, bakat dan kekuatan supernatural monster kecil itu berpengaruh pada kekuatan alam laut dewa mereka, tetapi itu dapat membantu mereka menerobos laut dewa. Ketika seniman bela diri mencapai level mereka, ini mungkin satu-satunya pengejaran mereka. Tapi sekarang, jiwa monster kecil itu membiarkan Luo Zeng membunuhnya. Bahkan wajah Zhou Huang agak sulit untuk dilihat. Berani-beraninya kamu membunuh jiwa monster kecil itu dan mencari kematian. Dayu Zandi sudah sangat marah. Sebagai pemimpin kerajaan Dayu, dia tidak pernah begitu marah dengan seorang junior muda. Mendengar tampilan Kaisar Dayu dengan amarah seperti itu, banyak jenius tingkat dewa tiba-tiba mengubah ekspresi mereka, dan Zhou Huang dan kemampuan hebat lainnya dari alam laut ilahi juga memiliki mata mereka berkedip. Tampaknya Kaisar Dayu akan melakukannya. Zhou Huang menghela nafas panjang di dalam hatinya, tetapi dia merasa menyesal di dalam hatinya. Mungkin dia seharusnya memberitahu Luo Zeng bahwa dia seharusnya tidak membunuh jiwa monster kecil itu. Apa perbedaan monster kecil? Namun, Zhou Huang dan kekuatan alam laut ilahi lainnya juga sangat aneh. Bagaimana Luo Zeng membunuh jiwa monster kecil itu? Mereka telah mempelajari monster kecil itu selama bertahun-tahun, dan belum bisa memecahkan misteri monster kecil itu, tetapi mereka mungkin masih mengerti bahwa monster kecil ini pada dasarnya adalah eksistensi yang abadi. Tidak hanya tubuhnya yang abadi, tetapi jiwa monster kecil itu juga sangat istimewa, saat bersinar dengan cahaya yang aneh, bahkan jiwa yang kuat dari roh pertempuran alam laut ilahi tidak dapat bersaing dengan jiwa monster kecil itu. Jadi bagaimana Luo Zeng melakukannya? Zhou Huang menolak untuk berbicara saat ini, tetapi Raja Yan tidak dapat menahannya, tetapi dia berkata kepada Luo Zeng, Tuan Yu Agung, para pejuang telah melewatkan pertempuran dibandingkan dengan melawan boneka. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari siapapun. Mengapa repot-repot mengatakan Luo Tianxing, apakah kamu berbicara tentang membunuh aku? Raja Yan bersedia untuk berdiri dan berbicara saat ini, dan untuk berbicara dengan Kaisar Dayu, itu sudah terpuji. Diam, apa yang kamu? Tidak peduli seberapa berani kamu untuk berbicara, aku akan segera membiarkanmu mati. Dayu Zandi marah di kepalanya, dan tiba-tiba berteriak pada Raja Yan. Meskipun Raja Yan sangat dihormati oleh Zhou Huang, dia hanyalah seorang pangeran dari raja yang dimahkotai di kerajaan besi hitam. Dia bahkan bukan pangeran. Sekarang bahkan ayahnya Zhou Huang tidak berbicara, di manakah giliran Raja Yan untuk berbicara? Namun, di bawah auman Kaisar Dayu, Zhou Huang tidak bisa menahannya. Tidak peduli apa, Raja Yan juga putranya dari Zhou Huang. Zhou Huang berkata dengan dingin, Liu Zan, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu? Dayu Zandi tidak punya waktu untuk berurusan dengan Zhou Huang. Kemarahannya saat ini hanya ingin dilampiaskan pada Luo Zeng. Namun, pada saat ini, Luo Zeng tertawa terbahak-bahak, haha, Kaisar Yu, kamu adalah penguasa kerajaan Tuhan dan Kaisar di antara para pejuang. Tetapi kamu tidak memahami aturan ini. Baru saja monster kecil itu menginginkan hancurkan jiwaku, jika aku tidak melawan, bisakah aku membiarkan dia menghancurkan jiwaku seperti ini? Jika aku tidak melawan, aku takut jiwaku akan musnah saat ini. Itulah kematian yang sebenarnya. Pada akhirnya, aku takut akan ada kata yang pantas untuk itu. Sebaliknya, kamu, penguasa kerajaan Tuhan yang bermartabat, begitu terobsesi sehingga jika kamu kalah, dan kamu tertawa dengan murah hati. Luo Zeng melontarkan beberapa kata berturut-turut, tetapi suaranya keras. Melihat Luo Zeng sama sekali tidak tertekan oleh auranya sendiri, tetapi malah menegur dirinya sendiri dengan begitu arogan, Dayu hampir mengeluarkan seteguk darah selama pertempuran. Kapan giliran seorang junior di alam kesengsaraan Void untuk mengajarinya? Lagi pula, orang ini baru saja membunuh orangnya. Untuk sesaat, Kaisar Yu Zan merasa bahwa dunia ini sepertinya telah berubah. Banyak jenius tingkat dewa mengangguk dalam diam ketika mendengar kata-kata Luo Zeng. Di satu sisi, mereka mengagumi keberanian Luo Zeng. Menghadapi Kaisar Yu yang marah, pemikiran mereka begitu jernih sehingga berani menegur Yuzan. Kaisar, di sisi lain, mereka khawatir tentang Luo Zeng. Prajurit Dayu adalah kekuatan besar di alam laut ilahi, dan dia bisa dinobatkan sebagai kaisar perang, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada kekuatan alam laut ilahi rata-rata. Luo Zeng ini menyinggung Dayu Zandi sampai mati, dan Dayu Zandi yang memprovokasi dia untuk bertindak, dia mungkin tidak akan luput dari kematian. Oke, aku telah hidup selama 8.000 tahun, seorang lelaki tua yang telah hidup selama 8.000 tahun. Sebaliknya, aku harus dididik oleh seorang anak berusia 20 tahun. Luo Zeng, kamu benar-benar hebat. Dayu Zandi kemarahan berbalik dan tertawa, tetapi kemudian dia mengambil langkah maju dan langsung menembus pesona dan mendatangi Luo Zeng. Keduanya saling memandang. Pemaksaan jiwa Kaisar Dayu Zanjiang seperti ratusan gunung yang menutupi Luo Zeng. Sebelumnya, Luo Zeng tidak takut pada pemaksaan jiwanya. Sekarang jiwa Luo Zeng menyatu dengan kehendak dunia yang hebat. Tidak ada jejak ketakutan di wajahnya, dan aura itu tidak berpengaruh pada Luo Zeng. Luo Zeng tetap tidak bergerak, tidak terpengaruh, dan para jenius tingkat dewa di bawah merasa tidak nyaman.
Di bawah kemarahan Kaisar Yu, bagaimana dia bisa peduli dengan lingkungan sekitarnya? Tekanan jiwa itu seperti tidak menginginkan uang, bergegas keluar, ia melampiaskan amarahnya. Akibatnya, para jenius tingkat dewa itu menjadi pucat, dan banyak prajurit dengan jiwa yang sedikit lebih lemah bergoyang, memutar mata dan pingsan. Ya, kamu benar. Ada saat-saat ketika para pejuang gagal bersaing satu sama lain, tetapi aku Liu Zhan selalu menolak untuk kalah. Kamu Luo Zeng membunuh anakku dan membunuh monster kecil itu. Akun ini pada akhirnya diperlukan aku menghitungnya bersamamu. Kata Dayu Zandi dingin. Luo Zeng kuesen penyitaan, dia tidak menyangkal identitasnya. Apakah dia mengakuinya atau tidak, Kaisar Yu tidak setuju dengannya sebagai Luo Tianxing, jadi Luo Zeng hanya bertanya bagaimana akun ini dihitung. Kaisar Dayu menghela nafas dalam-dalam, monster kecil itu adalah nilai tawar yang besar bagi Kaisar Dayu, dan karena chip tawar-menawar ini, kerajaan Dayu mengambil banyak keuntungan dalam persaingan 4 kerajaan besar. Pertama, monster kecil dapat menemani para pangeran dan pangeran untuk belajar dan berlatih lebih cepat, dan kedua, saat monster kecil tumbuh hidup dan mati, mereka akan dapat membantu kekuatan alam laut ilahi cepat atau lambat, semua orang menunggu monster kecil dengan penuh semangat. Tumbuh. Justru karena inilah raja-raja dari 3 kerajaan besar lainnya membiarkan Dayu dan Kaisar dalam banyak hal, yaitu alokasi sumber daya saluran Niling, dan dia mengambil jauh lebih banyak daripada 3 kerajaan lainnya. Sekarang monster kecil itu telah menjadi idiot, kerugiannya tidak sedikit. Bagaimana cara menghitung? Tentu saja untuk membayar nyawa kamu. Jangan katakan bahwa aku Liu Zhan tidak akan memberi kamu kesempatan. Jika kamu dapat menahan pukulan aku bisa melepaskan kamu Luo Zeng. Senyum muram muncul di wajah Kaisar Dayu. Tahu, apa? Huo Yuner di tangga tiba-tiba menutup mulutnya, biarkan Luo Zeng mengambil pukulan dari alam laut ilahi. Bukankah ini berarti membiarkan Luo Zeng mati? Huo Yuner berpikir demikian di dalam hatinya, dan ada jejak intoleransi di matanya yang menawan. Raja yang memejamkan mata karena kesakitan dan mengertakkan gigi. Jika itu adalah hidup dan mati yang kuat, Luo Zeng mungkin masih dapat melawan dengan enggan. Dengan tubuh tirani Luo Zeng, aku khawatir ia dapat menerima pukulan dari hidup dan mati yang kuat, tetapi kekuatan besar para dewa seperti Kaisar Dayu. Hidup Luo Zeng, hentikan. Mendengar kata-kata Kaisar Yuzhan, hati Luo Zeng sedikit melonjak, meski kekuatan Divine Sea Realm mungkin tak terduga, Luo Zeng baru saja menggabungkan kehendak dunia yang hebat ini. Sebelumnya, monster kecil itu mampu memblokir serangan Luo Zeng, bahkan Luo Zeng memiliki segalanya. Semburan kekuatan adalah kemampuan untuk mentransfer kekuatan ke pegunungan dan sungai di sekitarnya. Setelah Luo Zeng mengintegrasikan kehendak dunia yang hebat ini, dia memiliki perasaan yang akrab dengan segala sesuatu di sekitarnya, seolah-olah dia telah menjalin hubungan khusus dengan dunia ini, jika dia dapat menggunakan pegunungan, sungai, dan danau di sekitarnya untuk memblokir pertempuran Yu Agung. Pukulan Kaisar adalah solusi. Setelah berpikir sejenak, Luo Zeng berkata dengan lemah, aku setuju. Setuju. Mendengar jawaban Luo Zeng dengan cara yang begitu rapi dan rapi, bahkan Kaisar Dayu pun sedikit terkejut, jadi Luo Zeng benar-benar setuju. Awalnya, Kaisar Yuzhan mengira Luo Zeng harus berjuang karena alasan dan berjuang dengan kata-katanya. Kaisar Zhan Yu sama sekali tidak peduli tentang ini. Semua orang adalah pejuang. Karena dia adalah seorang pejuang, dia harus memahami aturan prajurit. Pria kecil di alam kesengsaraan Void, bertukar pikiran dengannya, kekuatan besar alam laut ilahi, dan Kaisar Dayu. Itu lelucon. Sebagai apa yang disebut akal, tahu ada di depan, akal ada di belakang, dan tahu bisa mengambil posisi sebagai seniman bela diri. Artinya, kekuatan ada di depan dan tinju ada di depan. Tetapi Luo Zeng sama sekali tidak ingin masuk akal, jadi dia setuju. Sebaliknya, Dayu Zandi tersenyum dan berkata, apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat memblokir serangan aku? Luo Zeng menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, aku tidak tahu. Hahaha, Dayu Zandi tertawa liar, dia menebak pikiran Luo Zeng, anak ini mungkin berpikir bahwa dia benar-benar bisa melawan pukulannya sendiri, itu sangat naif. Jadi Kaisar Dayu berkata dengan malas, karena kamu sangat bahagia, maka aku benar-benar bisa memberimu kesempatan. Dengan pukulan ini, aku hanya menggunakan 80% kekuatanku, bagaimana kalau? Kekuatan 80%, seorang master alam laut ilahi diam-diam menggelengkan kepalanya, di mana kesempatan ini? Hanya kekuatan besar dari alam Senhai yang memahami kekuatan mengerikan dari kekuatan besar alam Senhai. Setelah Senhai terbuka di dalam tubuh, ia menjadi dunianya sendiri. Esensi sejati yang terkumpul seluas laut, memadatkan esensi sejati dan meninju itu, kekuatan ini tidak terbayangkan. Belum lagi 80% dari kekuatannya, bahkan jika 30% dari kekuatannya, Luo Zeng akan mati, dan alam laut ilahi itu mungkin tidak berpikir demikian. Mata Luo Zeng terlihat tenang, lalu dia mengangguk sedikit. Tidak ada dasar di hatinya, tetapi dia tidak memiliki pilihan yang lebih baik saat ini. Namun, kehendak dunia besar dan tubuh sucinya sendiri memberi Luo Zeng kepercayaan diri, jadi dia akan dengan senang hati setuju. Kaisar Perang Dayu menyeringai di wajahnya, tetapi dia benar-benar mulai mengumpulkan yuan sejati, tetapi pada saat ini, suara lain tiba-tiba melayang di atas tangga, tunggu. Huo Yuner, putri Tianfeng Zhan Huang yang sedang berbicara. Kaisar Dayu sendiri tidak memiliki kesabaran. Mendengar kata-kata Huo Yuner dan seterusnya, wajahnya tenggelam, dan dia berkata dengan suara dingin, Huo tua. Jaga putrimu. Kaisar Tianfeng juga aneh, apa yang ingin dilakukan Huo Yona? Huo Yuner mengedipkan mata yang menawan itu, dan sosoknya melayang menuju penghalang dengan ringan, berdiri di luar penghalang, dan kemudian tangan gioknya tiba-tiba terulur dan menjentikkan lengannya, batu giok gelang itu bergetar 2 kali, dan kemudian meluncur ke lengannya setelah bunyi bip lembut. Ketika dia meluncur turun ke lengannya, jari gioknya terikat dengan lembut, dan gelang giok itu jatuh di tangannya. Aku akan meminjamkanmu gelang langit-langit, kata Huo Yuner lembut. Mendengar perkataan Huo Yuner, wajah semua orang menunjukkan warna yang aneh, bahkan Luo Zeng pun terkejut. Gelangnya adalah alat semi suci, bagaimana dia bisa meminjam seseorang sesuka hati? Melihat Luo Zeng tidak berbicara, Huo Yuner terus berkata, gelang langit-langit adalah senjata semi suci dan dapat meningkatkanmu dengan pesat. Luo Zeng melihat ekspresi serius Huo Yuner, akhirnya menunjukkan senyum tipis di wajahnya, dan kemudian berkata, terima kasih atas kebaikan kamu, tetapi aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Tapi, kenapa kamu tidak bisa menggunakannya? Huo Yuner sama sekali tidak mengerti penolakan Luo Zeng.
Tetapi Kaisar Dayu tidak mau menunda waktu, dia berkata kepada Huo Yuner, Huo gadis kecil di rumah, aku menyarankan kamu untuk berdiri lebih jauh. Aku khawatir pesona ini tidak akan dapat menghentikan kekuatan tinjuku. Jika itu memengaruhi kamu, itu tidak akan baik. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Tian Feng Zhan Huang berubah, dan sosoknya berkedip, tetapi dia meraih Huo Yuner dan membawanya menjauh dari tepi penghalang. Kalimat ini juga segera membangunkan para jenius setingkat dewa di bawah ini. Betapa mengerikannya kekuatan alam dewa laut ini mengalir keluar. Jika terpengaruh, aku khawatir itu akan menjadi kata mati. Jadi dalam sekejap, para jenius tingkat dewa itu mundur dari alun-alun satu demi satu, dan berhenti setelah jarak beberapa ribu kaki dari perisai. Sebaliknya, pembangkit tenaga listrik dunia hidup dan mati dan kekuatan besar alam Shenhai di atas tangga tidak bergerak. Dengan kekuatan mereka, pukulan Yu Zandi Agung tidak ditujukan pada mereka, tetapi menyebar, dan itu tidak cukup untuk menyakiti mereka. Nak, semuanya adalah dirimu sendiri, salahkan diri kamu sendiri. Jika kamu ingin menyalahkan, kamu hanya bisa menyalahkan kamu karena memprovokasi kerajaan Tuhan aku. Pergi ke neraka, kata Dayu Zandi dengan suara dingin, tinju di tangannya bersinar dengan cahaya ungu, tapi dia baru saja membombardir Luo Zeng. Kaisar Dayu sudah berada di dalam hatinya dan menghukum mati Luo Zeng. Tidak hanya prajurit Kaisar Dayu saja, tetapi semua prajurit di tempat kejadian juga setuju bahwa Luo Zeng pasti akan mati, dan kekuatan alam Shenhai adalah 80%, ini bukan lelucon. Ini adalah pertama kalinya Luo Zeng menghadapi dampak kekuatan besar Shenhai Realm. Pukulan ini keluar, seolah-olah bahkan udara di sekitarnya diambil, dan pernapasan Luo Zeng juga terlindungi. Mendesis, daya, transfer, pikiran Luo Zeng melintas, dan kemudian dia menjalin hubungan dengan seluruh sungai Silong di sebelahnya. Tepat ketika Luo Zeng baru saja membuat koneksi, pukulan Kaisar Yuzhan sudah mengenai Luo Zeng secara langsung. Ledakan, ketika tinju Kaisar Dayu dibombardir, suara teredam meledak. Hei, meski tubuh orang ini juga sangat kuat, aku khawatir dia akan berubah menjadi fly ash di bawah pukulan ini. Aku takut bahkan abu tidak ada lagi. Seberapa kuat kekuatan penguasa kerajaan Tuhanku. Sayang sekali untuk penjahat seperti itu. Tapi setelah keheningan, pemandangan yang dibayangkan semua orang tidak terjadi. Apa aku salah? Seorang prajurit mengusap matanya dengan tangannya, dan mereka mundur sejauh itu, bahkan jika itu adalah seniman bela diri perampok virtual di bawah jarak ini, itu sedikit kabur. Namun, Luo Zeng tidak mundur satu langkah pun, dan tidak ada debu. Setelah menarik napas, Silong Jiang tiba-tiba mulai mengaum. Baru saja, dua pukulan Luo Zeng menghantam monster kecil itu, yaitu melepaskan Silong Jiang dua gunung runtuh. Kali ini Luo Zeng melawan 80% kekuatan Divine Sea Realm, tetapi Luo Zeng mentransfer semua kekuatannya ke seluruh sungai Silong. Seluruh sungai Silong mulai mengaum dengan keras, dan kemudian gunung-gunung di sisi sungai Silong mulai meletus dengan serangkaian suara keras, dan kemudian asap mengepul melayang, seperti tabir asap besar, membawa sungai Silong tutupi sepenuhnya. Pegunungan tersebut dibentuk oleh gunung-gunung besar, pada saat ini di sisi sungai Silong, lebih dari 20 gunung besar runtuh. Melihat pemandangan ini, Luo Zeng juga merasa terkejut secara diam-diam, kekuatan-kekuatan besar Divine Sea Realm benar-benar tidak kecil. Ini hanya pukulan 80% dari kekuatan. Meskipun diresapi dengan esensi sejati, sebenarnya menghancurkan lebih dari 20 gunung. Terlalu tangguh, kuat hingga kuat, Luo Zeng aman dan sehat. Tepat di bawah pukulan ini, Luo Zeng telah mentransfer sebagian besar kekuatannya ke pegunungan di sisi itu. Adapun kekuatan yang tersisa, tubuh suci Luo Zeng sudah cukup untuk ditanggung. Badai menderu-deru menelan asap dan debu yang mengepul, menutupi semua orang di dalamnya. Setelah beberapa saat, asap dan debu dari pegunungan yang terbalik perlahan-lahan menghilang, dan sosok Luo Zeng dan Dayu Zandi masih tetap kokoh di penghalang. Seorang jenius tingkat dewa membuka mulutnya lebar-lebar, memandang Luo Zeng dalam pesona dengan linglung, dan tergagap. Aku tidak salah, bukan? Luo Tianxing ini, aman dan sehat. Benar-benar aman dan sehat. Apa yang terjadi barusan? Pegunungan di sungai Silong sebenarnya semuanya akan runtuh. Luo Zeng ini sepertinya mewarisi kemampuan monster kecil itu. Itu adalah kemampuan monster kecil. Saat Luo Zeng berurusan dengan monster kecil sebelumnya, monster kecil itu menggunakan trik ini untuk mentransfer semua kekuatannya ke dua gunung besar di sungai Silong, tetapi sekarang Luo Zeng juga memiliki kemampuan ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah Luo Zeng mendapatkan kekuatan monster kecil? Banyak jenius tingkat dewa menunjukkan ekspresi bingung di wajah mereka. Kekuatan besar dari alam laut ilahi memandang Luo Zeng dalam pesona, dan kemudian melihat pegunungan yang runtuh di tepi sungai Silong, semuanya tercengang. Apa yang terjadi dengan Luo Zeng? Bagaimana dia melakukannya? Mengapa dia tahu cara mentransfer kekuasaan? Jika Luo Zeng memiliki kemampuan monster kecil, maka mereka masih memiliki kesempatan. Karena Luo Zeng tahu cara mentransfer kekuatan, maka dia sebagian besar mewarisi kemampuan aneh monster kecil itu, mungkin Luo Zeng juga mewarisi bakat monster kecil itu. Mengapa Zhou Huang tidak bisa menghentikan Kaisar Yu saat ini? Itu juga karena kekuatan bawaan dan ilahi dari monster kecil, itu adalah harapan untuk kekuatan besar alam laut ilahi ini, tetapi di bawah harapan ini, mereka dapat menerobos laut ilahi. Luo Zeng mengubah monster kecil itu menjadi idiot, yang sama saja dengan melenyapkan harapan mereka. Zhou Huang memang tidak masuk akal dan tidak bisa berdiri untuk membantu Luo Zeng. Jika Luo Zeng benar-benar mewarisi bakat monster kecil itu artinya harapan telah kembali lagi. Tetapi pada saat ini, di bawah cahaya tajam di mata Battle Emperor Dayu, dia sekali lagi mengayunkan pukulan ke arah Luo Zeng, dan pukulan ini dia mengerahkan 10% dari kekuatannya. Seberapa cepat pikiran Kaisar Yuzhan berubah. Monster kecil itu sudah ada di tangannya sebelumnya, jika itu memang karena bakat Luo Zeng, jika banyak kekuatan alam laut ilahi dapat dipromosikan, bagaimana mereka bisa mendapatkan bagiannya? Selain itu, kebencian baru dan kebencian lama sudah dilupakan, tetapi dia tidak repot-repot mengeksplorasi hasil ini. Tidak peduli jika dia benar-benar mengambil bakat monster kecil itu, hari ini dia pasti akan membunuh Luo Zeng. Liu Zhan, hentikan. Zhou Huang melompat lebih dulu. Liu Zhan, mari kita telusuri dulu, kalau Luo Tianxing, Tian Feng Zhan Huang juga berdiri. Sangat disayangkan serangan Kaisar Dayu terlalu cepat, dia hanya melontarkan pikirannya, dan pukulannya langsung menuju ke pintu Luo Zeng. Aku tidak bisa berbuat apa-apa sekitar 80% dari kekuatan, bisakah aku mendapatkan 10% dari kekuatan?
Ini sangat tidak tahu malu. Wajah Luo Zeng tenggelam, dan semua kekuatan skala naga di tubuhnya dihidupkan pada saat yang sama. Dalam hal kekuatan murni, Luo Zeng, yang membuka skala kekuatan naga, tidak lebih buruk dari Kaisar Yu Zhan. Kuncinya adalah bahwa kekuatan Kaisar Yu dan Kaisar Yu membombardir Luo Zeng, tetapi Luo Zeng langsung dipindahkan ke Sungai Silong, dan kekuatan tubuh Luo Zeng pecah, ditambah Gang Yuan dan Zhen Yuan berjalan pada saat yang sama. Ini kekuatan teror hampir tidak dimakan oleh daging Kaisar Dayu. Kaisar Dayu tidak pernah berpikir bahwa Luo Zeng Hui akan melawan, dia juga tidak berharap bahwa kekuatan Luo Zeng akan begitu menakutkan. Jadi Luo Zeng memukulnya dengan pukulan ini, dan tiba-tiba dia dihantam oleh gunung besar di dadanya, dia benar-benar diterbangkan oleh pukulan Luo Zeng, dan pada saat yang sama dia mengeluarkan seteguk darah yang besar. 810. Prajurit yang tersebar semuanya berangkat ke Laut Suci Bulu Surgawi. Bagi mereka, Laut Bulu Surgawi seperti mineral besar, dan setelah pengorbanan, kekuatan pengorbanan darah dapat ditekan ke tingkat yang rendah, tetapi hanya dapat bertahan selama sekitar 5 hari. 5 hari kemudian, kekuatan pengorbanan darah akan menyembur keluar dari kedalaman Laut Suci Bulu Surgawi, menutupi wilayah laut ini lagi, dan bahkan kekuatan besar alam laut ilahi akan merasa sulit untuk bergerak. Saat kecepatan semua orang melambat, Luo Zeng juga melambat di belakang Raja Yan, dan pada saat yang sama perlahan-lahan menurunkan ketinggian. Tetapi pada saat ini, ada beberapa sosok meledak dari pantai ke arah sisi ini, dan ada petir samar mengelilingi kepala orang tersebut. Raja Yan menoleh dan melirik, lalu berkata itu adalah pangeran dari kerajaan Tuhan, Liu Xiu. Liu Xiu tidak bermain dalam pertarungan tadi. Keluarga kerajaan umumnya tidak berpartisipasi dalam pertempuran adegan semacam ini, tetapi karena Huo Yuner telah melompat, nyatanya, masih banyak pangeran dan pangeran kerajaan Tuhan yang ingin berdiri untuk sementara waktu Luo Zeng. Tetapi setelah Luo Zeng bertarung melawan monster kecil itu, Kaisar Yu keluar sendiri, dan dimuntahkan darah oleh pukulan Luo Zeng. Para pangeran dan pangeran kerajaan Tuhan juga memutuskan ide ini. Mampu melukai kekuatan alam laut ilahi, kekuatan Luo Zeng tidak bisa lagi digambarkan sebagai luar biasa. Tapi ini tidak berarti bahwa mereka harus ditaklukkan oleh Luo. 4 dewa besar telah membangun negara selama bertahun-tahun, dan mereka juga telah melahirkan karakter yang luar biasa dan brilian yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan Luo Zeng mungkin selangkah lebih maju dari mereka dan mencapai level, tetapi itu tidak berarti orang yang terlambat tidak punya kesempatan. Selain itu, para pangeran kerajaan Tuhan ini dia dan para pangeran masih memiliki peralatan semi-sakral di tangan mereka, dan bahkan benda-benda seperti artefak, mereka tidak boleh menatap Luo Zeng. So, Ho, Liu Xiu, pangeran dari kerajaan Yu Agung, memimpin 6 orang untuk bergegas maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun Luo Zeng, Raja Yan dan yang lainnya berangkat lebih dulu, mereka tidak mengejar kecepatan. Setelah beberapa saat, Liu Xiu membawa rakyatnya. Kalahkan Luo Zeng mereka. Saat melewati Luo Zeng, tatapan Liu Xiu menyapu Luo Zeng dengan samar, tanpa berhenti sama sekali, dan terus terbang ke depan. Bakat terpendam Liu Xiu ini juga sangat kuat. Aku belum pernah melihatnya melakukan tembakan selama 7 atau 8 tahun. Diperkirakan kekuatannya tidak di bawah Huo Yuner, Wang Yang mengingatkan Luo Zeng. Namun, Raja Yang cukup percaya diri pada Luo Zeng. Bahkan monster kecil itu bukanlah lawan Luo Zeng, dan dia bahkan menahan pukulan Kaisar Yu. Tidak peduli seberapa menakutkan bakat Liu Xiu, sulit untuk bersaing dengan Luo. Konfrontasi retribusi. Luo Zeng hanya mengangguk sedikit, masih mempertahankan kecepatan seragam, mengikuti Raja Yan. Saat semua orang semakin dalam ke Laut Suci Bulu Surgawi, pengaruh kekuatan pengorbanan darah itu menjadi semakin besar, dan tinggi semua orang menjadi semakin rendah. Ini karena semua orang telah menelan darah naga sejati, dan itu masih dapat mengimbangi sebagian dari kekuatan pengorbanan darah, jika tidak, sebagian besar prajurit akan ditarik ke Laut Suci Bulu Surgawi. Setelah menempuh perjalanan puluhan mil dengan cara ini, selain Luo Zeng, Raja Yan, Yu Ying, Zuo Chuandong dan lainnya, sudah sulit untuk mempertahankan ketinggian, hanya dengan menempel penerbangan permukaan laut. Tidak, turun, semuanya. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan diseret ke laut. Raja Yan menghentikan sosoknya, tetapi mengeluarkan perahu kertas kecil dari cincin sumi. Perahu kertas itu terlihat itu dibuat dengan melipat kertas, tetapi dengan pola padat yang digambar di atasnya. Pola dewa dari 4 kerajaan besar diwarisi dari ras manusia dari alam atas. Pola dewa tersebut sangat familiar, tetapi Luo Zeng masih tidak dapat mengenali pengaruh pola dewa ini. Aku melihat Raja Yan melipat perahu kertas itu terbuka dan melemparkannya ke arah Laut Suci Bulu Surgawi. Perahu kertas itu melayang tertiup angin dalam sekejap, dengan cepat berubah dari selembar kertas kecil menjadi perahu besar berukuran puluhan kaki. Di mana-mana di kapal besar ini bersinar, indah dan luar biasa, seolah-olah itu adalah kapal besar yang ditunggangi peri. Melihat tatapan mata Luo Zeng yang agak penasaran, Raja Yan menertawakan dirinya sendiri. Perahu kertas ini adalah artefak suci. Meskipun ini adalah artefak suci bermutu tinggi, ia hanya dapat digunakan untuk membawa orang, dan memiliki sedikit makna. Perahu kertas ini juga diturunkan dari dunia atas. Luo Zeng bertanya, ya, hanya pemurni alam atas yang bersedia meluangkan waktu untuk aspek-aspek ini, kata Yan Wang sambil tersenyum. Sumber daya di alam bawah langka. Pengrajin umumnya hanya membuat senjata ajaib, dan jarang menggunakan keahliannya pada senjata ajaib tambahan. Ini, dari Huo Yuneres jelang giok bisa dilihat. Setelah itu, Yu Ying adalah orang pertama yang berdiri di atas kapal kertas dibandingkan dengan Zuo Chuandong dan Lan Chen. Meskipun dia mengontrol hukum waktu, kekuatannya memang sedikit lebih rendah di bawah tekanan pengorbanan darah. Itu gemetar. Kemudian Lan Chen dan Zuo Chuandong juga melompat ke atas perahu kertas, diikuti oleh Raja Yan dan Luo Zeng. Setelah semua orang berdiri teguh, perahu kertas itu terus bergerak maju. Mungkin itu esensi dan darah naga sejati. Penindasan Luo Zeng dengan kekuatan pengorbanan darah jauh lebih sedikit daripada prajurit lain. Bahkan jika dia tidak mengambil perahu kertas ini, Luo Zeng juga percaya diri untuk menyeberangi Laut Suci Bulu Surgawi, tetapi tidak ada hal seperti itu. Hanya perlu. Selain Luo Zeng, tim lain juga telah mengorbankan berbagai senjata sakti, ada yang kapal besar, ada yang light boat, bahkan ada 2 rumah yang mengapung di lautan emas pucat. Perahu kertas ini layak menjadi artefak suci bermutu tinggi, melaju melewati ombak, dan kecepatannya sangat cepat, seperti ini setelah 3 jam. Matahari berangsur-angsur menghilang, dan malam perlahan turun pada saat ini, sebuah pulau besar muncul di depan semua orang.
Luo Zeng melihatnya sekilas, baru saja akan berbicara, tetapi menyadari bahwa ini harus dapat dicari dalam ingatannya. Dia tidak berbicara, tetapi Kari langsung di pikiran kamu. Sebelumnya, dia tidak hanya mendengar Cao Junfeng menggambarkan 4 alam rahasia, tetapi juga mendengar raja yang juga berbicara tentang distribusi 4 alam rahasia ini, tetapi narasi orang lain jauh lebih buruk daripada yang dia pahami. Alam rahasia Yu Huang, alam misteri mimpi, dan alam rahasia Kaisar Dewa semuanya berada di 3 pulau. Membandingkan ingatan yang ada di benaknya, Luo Zeng sudah mendapatkan jawabannya. Pulau di depannya pasti Yu alam rahasia Kaisar. Semakin dekat perahu kertas ke pulau di depan kamu, semakin besar tekanan pada kekuatan pengorbanan darah. Meskipun sebagian besar kekuatan pengorbanan darah diimbangi sampai batas tertentu oleh pengorbanan, kekuatan pengorbanan darah yang tersisa masih dapat membawa masalah bagi seniman bela diri Void Tribulation Realm. Sedikit tekanan. Setelah beberapa saat, perahu kertas akhirnya sampai ke pantai dengan perlahan, dan Raja Yan memimpin untuk melompat dari perahu kertas. Yu Ying juga bergoyang, menginjak pantai dengan satu kaki, tapi dia tampak tidak stabil dan dia akan jatuh. Tepat ketika dia akan jatuh, Luo Zeng segera datang, mengulurkan tangan untuk mendukung Yu Ying dan membantunya berdiri. Terima kasih. Yu Ying tersenyum manis, mata Luo Zeng terlihat acuh tak acuh, dan dia mengangguk sedikit. Bagi seniman bela diri Void Tribulation Realm, sangat sulit untuk terbang di pulau ini. Di bawah kilatan cahaya dari esensi sejati di tangan Raja Yan, tiba-tiba menembak ke arah perahu kertas, dan perahu kertas itu licin. Berputar berbalik, lalu dengan cepat berubah menjadi tampilan seukuran telapak tangan, dan terbang kembali ke tangan Raja Yan. Raja Yan melihat ke hutan di pulau itu, mencari arah, dan berkata, ayo pergi. Pada saat yang sama, para pejuang terus berlabuh di hutan. Setelah memasuki hutan, ekspresi Raja Yan menjadi sangat berhati-hati. Saat dia terus menggerakkan langkahnya, dia menghitung dengan lembut. Hua-hua, apa yang kamu lakukan menghitung? Yu Ying bertanya pada Raja Yan dengan wajah bingung. Raja Yan sedang berkonsentrasi menghitung angka, 336, 327. Selain Raja Yan, Luo Zeng, Zuo Chuandong, Yu Ying, dan Lan Chen semuanya menjelajahi Laut Suci Tianyu untuk pertama kalinya, dan mereka memang terkejut melihat tingkah laku Raja Yan. 390, 400. Ketika Raja Yan menghitung sampai 400, dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian berkata kepada Yu Ying kami telah memasuki zona panah rendah. Zona panah lambat, Yu Ying bingung. Raja Yan mengangguk, dan kemudian menjawab ya, itu anak panah yang sangat lambat. Jika kamu melangkah lebih jauh, setiap orang harus berhati-hati. Mendengar kata-kata Raja Yan, semua orang masih sedikit bingung, apa sebenarnya zona panah lambat ini. Namun, begitu Raja Yan memimpin untuk mengambil langkah, telinga semua orang mendengar suara menarik pegangan, dan segera sebelum deretan panah tajam muncul. Setiap panah tajam bersinar dengan cahaya biru menggonggong, dan itu pasti beracun. Panah tajam beracun sangat umum, tetapi yang aneh adalah panah tajam ini terbang sangat lambat, jauh lebih lambat daripada kecepatan berjalan orang biasa. Eks panah pada umumnya adalah simbol kecepatan. Orang telah melihat banyak anak panah yang secepat kilat. Ini adalah pertama kalinya kamu melihat panah yang lambat. Mata Yu Ying sedikit menyipit, dan wajahnya serius dan berkata anak panah ini sepertinya terikat oleh hukum waktu, jadi kecepatannya sangat lambat. Hei, panah lambat seperti itu setengah lebih lambat dari kecepatan berjalanku, siapa yang bisa ditembakkannya? Zuo Chuandong tersenyum. Raja Yan berkata dengan wajah serius jangan meremehkan panah ini. Racun pada panah panjang ini semuanya adalah racun arsen naga. Bahkan jika itu adalah kekuatan besar dari alam laut ilahi, itu akan disentuh sampai mati. Dikatakan bahwa ada banyak prajurit yang pertama kali menjelajahi alam rahasia, yang kuat dalam hidup dan mati-mati karena panah ini. Zuo Chuandong memiliki ekspresi tidak percaya. Raja Yan, aku yakin kamu mengatakan bahwa racun pada panah ini sangat kuat, tetapi aku tidak percaya ketika kamu mengatakan bahwa ada kekuatan besar dari alam laut ilahi yang mati di bawah panah ini. Kecepatan anak panah ini sangat lambat sehingga bahkan orang tua dapat dengan mudah menghindarinya. Bagaimana dia bisa ditembak mati oleh panah seperti itu? Dan dia masih pria yang kuat dalam hidup dan mati. Raja Yan tersenyum pahit, dan kemudian berkata anak panah ini adalah langkah-langkah pertahanan yang ditinggalkan oleh keluarga kapal naga. Aku hanya mengingatkan semua orang untuk berhati-hati. Adapun mengapa, kamu akan segera tahu, naik. Meskipun Zuo Chuandong mengatakan bahwa dia tidak mempercayainya, karena Raja Yan sangat menekankan bahaya, ekspresi hati-hati muncul di wajahnya. Keempatnya adalah pengikut Raja Yan, yang terus maju di hutan ini. Pada awalnya, tidak banyak panah tajam di zona panah lambat ini, mereka jarang terbang perlahan. Kemudian panah tajam melesat dari depan, dan semua orang menghindarinya dengan hati-hati, pokoknya, kecepatan panah tajam itu sangat lambat. Tapi segera semua orang mengerti apa yang dikatakan Raja Yan, zona panah lambat ini memang sangat berbahaya, karena ada begitu banyak panah tajam. Pada awalnya, mungkin ada 3 dan 5 anak panah di sekitar semua orang, terbang perlahan, tetapi saat semua orang semakin dalam, jumlah anak panah tajam yang melayang mulai meningkat secara dramatis. Seringkali ada 10 dan 20 anak panah tajam yang ditembakkan dari arah yang berbeda. Beberapa anak panah tajam berbaris dalam satu baris, benar-benar menghalangi jalan di depan, dan hanya bisa terbang di atasnya atau berbaring di tanah dan berguling. Meski begitu, mereka tetap tidak bisa diganggu karena penindasan kekuatan pengorbanan darah, sulit bagi semua orang untuk terbang, namun sosok seniman bela diri Void Tribulation Realm masih cukup pintar. Hanya terhalang oleh panah terbang lambat ini, wajah Zuo Chuandong pasti menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Menghadapi panah tajam yang mendekat, Zuo Chuandong mengangkat pisau pendek di tangannya, hentikan. Tidak, Raja Yan membuka mulutnya untuk menghentikannya, tapi itu masih terlambat. Pisau pendek di tangan Zuo Chuandong juga merupakan senjata suci kelas menengah, tetapi pisau ini dipotong, tetapi panah tajamnya sedikit bergoyang, tidak hanya Zuo Chuandong tidak memotong panah tajam itu berakselerasi tiba-tiba. Memanggil, kecepatan Li Jian meningkat berkali-kali dalam sekejap, dan itu melesat ke arah dada Zuo Chuandong. Zuo Chuandong juga tertegun, dan dia tidak menyangka panah tajam yang terbang perlahan ini akan berakselerasi dengan sendirinya. Tepat pada saat ini, tangan Luo Zeng tiba-tiba menyerang, tetapi kali ini ditampar di bahu Zuo Chuandong, seluruh tubuh Zuo Chuandong bergoyang membentuk lingkaran, dan dadanya dibelokkan. Anak panah itu melesat di sepanjang saku rok dadanya, membuat lubang besar di saku roknya.
Cepat buka bajunya. Melihat adegan ini, Raja Yan minum lagi dengan tergesa-gesa. Aku melihat sedikit cahaya biru di baju Zuo Chuandong di panah tajam lampu biru ini adalah naga di mulut Raja Yan. Meracuni. Racun biasa akan menyebar di tubuh makhluk hidup, namun racun arsen naga ini sepertinya seperti makhluk hidup, dan benar-benar mengikuti Zuo Chuandong pakaiannya menyebar. Bahkan jika orang kuat hidup dan mati terinfeksi arsenik naga ini, dia akan mati seketika. Zuo Chuandong juga panik mendengar kata-kata Raja Yan, dia sebenarnya ingin melepas pakaiannya. Namun, Luo Zeng lebih langsung, menepuk telapak tangan satu demi satu, dan kekuatan di telapak tangannya menyebar, langsung menghancurkan pakaian Zuo Chuandong. Adapun pakaian yang terkontaminasi arsen naga, itu juga di Luo Zeng. Kilang di bawah hembusan angin palem. Melihat pemandangan ini, Raja Yan menghela nafas lega. Setelah Zuo Chuandong melarikan diri dari kematian, kepalanya sedikit pingsan untuk sementara waktu, dan seluruh orang masih sedikit linglung. Bukan Luo Zeng, kamu sudah mati sekarang. Raja Yan mengeluarkan sepotong pakaian dari cincin sumi dan melemparkannya ke Zuo Chuandong. Yu Ying, Lan Chen dan yang lainnya juga menghela nafas lega pada saat ini, citra Luo Zeng bangkit kembali di hati mereka. Sungguh sangat beruntung bisa membentuk tim dengan karakter seperti itu. Jangan ceroboh, saat kamu terus memperdalam, akan ada lebih banyak panah tajam di zona panah lambat. Meskipun kecepatannya lambat, masih sangat sulit untuk menghindarinya sepenuhnya. Raja Yan memperingatkan. Mendengar ini, Yu Ying, Lan Chen, dan Zuo Chuandong secara tidak sadar mendekati Luo Zeng, mungkin masih mengikuti Luo Zeng, dan mereka merasakan rasa aman. Mata Luo Zeng acuh tak acuh. Dia tidak keberatan melindunginya. Zona panah lambat ini memang agak sulit untuk prajurit biasa, tetapi itu sulit untuk Luo Zeng, tidak ada masalah. Bagaimanapun, tubuhnya tidak diserang oleh racun. Bagian yang paling menakutkan dari anak panah yang terbang lambat ini adalah racun arsen naga. Dari segi kekuatan, tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Luo Zeng. Deretan anak panah akan datang, semuanya, ikuti aku. Raja Yan memerintahkan. Saat semua orang melangkah lebih dalam, ada begitu banyak panah tajam di sini yang mengerikan. Seringkali ratusan anak panah tajam terbang perlahan. Anak panah tajam ini didistribusikan dengan jarak yang sama, membentuk dinding panah ke arah semua orang. Dipaksa. Namun, ada celah kecil di dinding panah ini. Semua orang mengikuti Raja Yan, semua orang berdiri di samping, dan dinding panah itu menutupi semua orang, karena mereka bertempur ke samping, semua orang kebetulan melewati celah itu. Saat melewati celah di dinding panah, semua orang di depan, atas, dan belakang semuanya padat dengan panah tajam, dan sinar biru bersinar di mana-mana, yang benar-benar membuat orang merasa menyeramkan. Setelah melewati dinding panah, Raja Yan memberi perintah, jalan terus. Tanpa diduga, dia hanya memberi perintah, tapi tiba-tiba terdengar teriakan ratapan, datang dari jarak tidak jauh. Apa? Li Chan. Dia terkena panah. Mendengar teriakan ini, Luo Zeng melarikan diri dari reputasinya, tetapi dia melihat di ruang terbuka puluhan meter ke samping, seorang prajurit ditembak oleh panah tajam. Prajurit yang menabrak anak panah itu sepertinya adalah seorang jenius tingkat dewa dari kerajaan Hoshino. Saat dia mengenai anak panah itu, kulit di sekujur tubuhnya kilau biru muncul, dan segera kulit mulai membusuk dengan cepat, dan daging serta darah seluruh orang tampak mendidih, terus-menerus menggeliat. Setelah beberapa saat, tubuh prajurit itu benar-benar lenyap. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, Yu Ying juga kehilangan wajahnya, meskipun Raja Yan memperingatkan mereka bahwa arsen naga ini sangat kuat, mereka tidak berharap menjadi begitu kuat, melihat panah tajam yang perlahan bergerak ke segala arah, tatapan mata mereka menjadi semakin ketakutan. Tim di sana melihat rekan satu tim yang mati, dan tidak tinggal terlalu lama. Karena semua orang memilih untuk menjelajahi Laut Suci Bulu Surgawi, mereka awalnya memiliki kesadaran akan kematian. Selain itu, di zona panah lambat ini, selama kamu lebih berhati-hati, kamu tidak bisa jadi macam apa. Ayo pergi, jangan lihat, kata Luo Zeng kepada Yu Ying, lalu dia berkata kepada Raja Yan kali ini aku akan lebih dulu. Tim ini diketuai oleh Raja Yan. Seperti biasa, ia harus memimpin tim. Namun, karena Luo Zeng telah berbicara, Raja Yan secara alami setuju. Bagaimanapun, Raja Yan masih merupakan mitra yang dapat dipercaya. Dengan kemajuan ini, semua orang menghindari beberapa gelombang hujan panah tanpa rasa takut, tetapi ketika mereka hendak meninggalkan zona panah lambat, mereka tiba-tiba menembakkan beberapa sosok. Sosok pertama adalah terpotong oleh momentum guntur. Liu Xiu, mata Raja Yan bersinar, dan kelompok orang Liu Xiu seharusnya berada di garis depan. Menurut perkiraan Raja Yan, aku khawatir aku telah melewati zona panah lambat, tetapi aku tidak tahu mengapa zona itu berbalik. Liu Xiu mendengar Raja Yan memanggil dirinya sendiri, tetapi berkata dengan dingin, jalan di depan tidak ada tempat. Kenapa? Raja Yan adalah cara yang aneh. Dia pernah ke pulau ini sebelumnya, jadi pasti benar untuk pergi ke sana. Carilah dirimu sendiri. Liu Xiu menunjuk ke belakang, wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan. Di belakang Liu Xiu, ada anak panah tajam yang luar biasa, menembaki semua orang. Di atas setiap panah tajam, ada cahaya biru kecil yang bersinar, tapi sangat indah di bawah malam, seperti bintang di langit, tapi semua orang tahu bahwa keindahan ini berasal dari racun yang paling mematikan. Ini, bagaimana kamu melalui ini? Zuo Chuandong berkata dengan suara gemetar setelah melihat pemandangan ini. Tembok panah sebelumnya berbaris, dan hanya ada ratusan anak panah yang tajam. Anak panah yang tajam itu juga tersusun berjajar, dan tidak terlalu sulit untuk melewatinya. Dan dinding panah di depanku mungkin memiliki ratusan ribu anak panah yang tajam. Jika dinding panah sebelumnya adalah dinding panah saat ini mungkin adalah tembok kota. Di bawah tatapan Raja Yan, dia berkata, pergilah. Tidak ada gunanya. Liu Xiu menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk ke keindahan yang menakjubkan di sebelahnya dan berkata aku mencobanya. Lan Fei dan aku menjelajahi lebar dinding panah. Akibatnya, dinding panah ini sepertinya menjadi mencakup seluruh zona panah lambat. Saat semua orang berbicara, mereka mulai mundur dengan hati-hati sambil mendiskusikan tindakan balasan. Saat semua orang mundur, mereka bersatu kembali dengan semakin banyak prajurit, termasuk Pangeran Kerajaan Dewa Hoshino, serta Pangeran Zhou Ning, Zhan Yun dan yang lainnya dari Kerajaan Dewa Besi Hitam. Mereka juga bergabung dengan tim yang mundur. Aneh, saat aku melewati zona panah lambat sebelumnya, aku belum pernah melihat dinding panah sebesar ini.
Apakah ada kejahatan tahun ini? Ayo hindari gelombang dinding panah ini, dan tunggu sampai gelombang dinding panah ini menghilang. Setelah kalah, mari kita lanjutkan dan lihat. Setelah mengumpulkan lebih banyak prajurit, semua orang juga membicarakannya. Saat ini, Yu Ying berkata, kita langsung pergi ke laut dan pergi ke darat dari sisi lain. Apakah metode ini baik-baik saja? Begitu suara Yu Ying jatuh, semua orang memandang Yu Ying seperti idiot. Yu Ying sedikit malu, dan wajah kecil tiba-tiba berubah merah. Kemudian Raja Yan mengingatkan lupa mengingatkanmu, begitulah caranya satu-satunya jalan di alam rahasia Yu Huang, jalan di kedua sisi, bukan sesuatu yang bisa kita ambil. Akibatnya, lusinan tim dan ratusan jenius tingkat dewa dipaksa mundur jauh-jauh, setelah semua orang mundur dari zona panah lambat, panah tajam yang seperti tembok kota menghilang satu persatu. Ayo lagi, Liu Xiu mengertakkan gigi dan terus memimpin timnya ke depan. Prajurit yang bisa memasuki Laut Suci Bulu Surgawi adalah talenta muda terkuat di 4 kerajaan besar. Bagaimana mereka bisa dibuat frustrasi oleh kemunduran kecil ini? Semua orang juga mengikuti Liu Xiu dan yang lainnya, melangkah ke zona panah lambat lagi. Raja Yan mengerutkan kening, tetapi berkata aku selalu merasa ada yang tidak beres. Sepertinya telah terjadi sesuatu di alam rahasia Yu Huang ini. Apapun perubahannya, pada akhirnya kami akan memasukinya, kata Luo Zeng tegas. Orang lain bisa mundur, tapi Luo Zeng tidak bisa. Meski Luo Zeng bisa mengetahui situasi Ning Yudi melalui ingatan di benaknya, Luo Zeng akan bisa merasa tenang jika mendapatkan Life Stone secepat mungkin. Tentu saja, kata Yan Wang sambil tersenyum, dia tidak mudah menyerah. Jadi Luo Zeng dan yang lainnya menginjak lagi masuk ke area panah lambat. Meskipun semua orang berhati-hati, masih ada orang yang secara tidak sengaja jatuh ke dalam situasi putus asa. Di bawah tim ganda ratusan anak panah tajam, tidak peduli apakah itu depan, belakang, kiri, atau kanan, mereka tidak dapat menghindari, dan mereka akhirnya ditembus oleh panah tajam dengan racun arsen naga di tubuhnya, seluruh tubuhnya membusuk dan menghilang seketika. Melihat para jenius tingkat dewa yang meninggal karena keracunan, semua orang merasa sedih untuk sementara waktu, tetapi mereka masih bergerak maju. Tetapi ketika semua orang maju ke tingkat tertentu, sekelompok anak panah tajam muncul lagi di depan mereka, masih seperti anak panah tajam seperti tembok kota, dan mereka terbang ke arah semua orang dalam tekanan hitam. Ini, Liu Xiu juga tidak mengatakan apa-apa. Banyak pangeran kerajaan Tuhan, para pangeran juga menunjukkan wajah kusut, dan mereka mungkin tidak dapat melewati hari ini. Terlalu memalukan untuk menyebarkan insiden ini. Mereka menjelajahi Laut Suci Bulu Surgawi setahun sekali. Akibatnya, begitu banyak dari mereka yang gagal melewati zona panah lambat terluar. Aku takut beberapa orang tidak akan mempercayainya. Tepat sebelum semua orang ragu-ragu, satu orang terdengar berkata semuanya ikuti aku. Aku bisa lewat. Mendengar suara itu, semua orang menatapnya, tapi itu adalah pangeran dari kerajaan surga dan angin, Huo Chen. Di Huo Shen di belakangnya adalah pengikut Huo Yuner dan para pejuang kerajaan angin surgawi. Meskipun Huo Shen adalah pangeran dari kerajaan surga dan angin, reputasinya tidak sekeras 3 pangeran kerajaan Tuhan lainnya, karena secara umum, pangeran dari kerajaan Tuhan adalah pejuang paling luar biasa di generasi muda, dan hanya karakter seperti itu yang dapat bertahan. Putra mahkota kerajaan Tuhan. Namun, realisasi Huo Shen jauh lebih rendah dari Huo Yuner, bahkan ada rumor bahwa Huo Yuner akan menjadi ratu pertama dalam sejarah 4 kerajaan Tuhan. Tetapi ini tidak berarti bahwa Huo Chen tidak cukup baik, tetapi cahaya Huo Yuner terlalu terang, sepenuhnya menutupi pangeran kerajaan Tuhan. Huo Chen, apa yang bisa kamu lakukan? Liu Xiu bertanya sambil mencibir. Dia selalu meremehkan Huo Chen, tetapi pangeran kerajaan Tuhan ada seperti sampah di hati Liu Xiu. Ekspresi Huo Chen sangat tenang, dan dia hanya berkata, gunakan saja sesuatu untuk memblokir panah tajam ini. Haha, Huo Chen, apa yang kamu bercanda? Tahukah kamu bahwa panah tajam ini terbuat dari besi bintang dan meteorit? Apa yang bisa menghalangi panah tajam ini? Liu Xiu mencibir. Sebagai keluarga kerajaan-kerajaan Tuhan, kamu memiliki beberapa perlindungan rahasia di tangan kamu kurang lebih, dan ada senjata semi suci di tangan Huo Yuner. Di tangan beberapa pangeran, mereka memiliki senjata sihir perlindungan tingkat senjata semi suci. Tapi menghadapi panah tajam ini, tidak banyak jalan. Bukan karena tidak ada yang mengira setelah metode ini, seseorang untuk dengan mudah melewati zona panah lambat, mereka membawa batu emas setinggi 1 kaki. Jenis batu emas ini adalah harta paling berharga untuk peralatan pemurnian. Tingginya 1 kaki dan lebar 1 kaki, bahkan jika itu adalah malapetaka palsu. Seniman bela diri alam ingin membagi Genjinshi untuk membuang banyak tenaga. Bahkan Genjinshi ini tidak dapat menghentikan panah tajam itu, ketika panah tajam itu ditembakkan ke Genjinshi, aturan waktu di atas tiba-tiba berubah, kecepatannya meningkat ribuan kali dalam sekejap, dan gua batu Genjin segera menembus lubang yang tak terhitung jumlahnya. Prajurit bijak secara alami mati di Longpi Poison. Melihat bahwa semua orang tidak mempercayainya, wajah Huo Chen juga menunjukkan ekspresi keras kepala. Dia tahu bahwa semua orang merendahkan dirinya sendiri, dan dia benci bahwa orang lain paling meremehkannya, jadi Huo Chen berkata, sudah. Ya, saudaraku tahu, Huo Yuner membantu kali ini. Tidak seperti keluarga kerajaan lainnya di kerajaan dewa, keluarga kerajaan di kerajaan surga dan angin tidak banyak bertengkar, jadi Huo Yuner dan Huo Chen memiliki hubungan yang sangat baik dengan saudara laki-laki dan perempuan. Kalau begitu keluarkan dan lihat. Seorang pangeran dari kerajaan Tuhan berkata dengan ringan, tapi ada ejekan dalam nadanya, jelas mereka sama sekali tidak mempercayai kata-kata Huo Chen. Pada saat ini, Huo Chen dengan lembut mengetuk cincin yang tergantung di dadanya, dan dengan kilatan cahaya, sebuah batu besar tiba-tiba muncul di depan Huo Chen. Permukaan batu memancarkan kilau biru keabu-abuan, tetapi kilau pada batu sangat bercampur. Batu umum hanya dapat merasakan kekuatan hukum sistem bumi, tetapi beberapa batu khusus, seperti batu yang bergemuruh berisi kekuatan hukum guntur, tetapi semua orang mengikuti di batu ini, kamu bisa merasakan kekuatan dari banyak hukum yang berbeda. Tepatnya, itu adalah kekuatan 5 hukum, yaitu kekuatan 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah. Luo Zeng pernah melihat batu ini sebelumnya, ketika Luo Zeng diuji sebelum berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri, World Business Alliance menggunakan batu yang sama persis, yaitu batu ajaib magnetit. Dikatakan bahwa batu suci magnet ini ditambang dari batu suci magnet di bawah Laut Riot, hanya ada sebagian kecil dari aliansi bisnis dunia, tetapi Huo Shen di depannya mengeluarkan potongan yang begitu besar.
Melihat batu suci magnetit ini, semua orang tidak bisa berkata-kata. Visi setiap orang sudah cukup untuk mengenali asal mula benda ini. Masalahnya adalah bahwa batu suci magnet itu sendiri sangat sulit untuk ditambang. Untuk mengurangi sepotong gunung suci magnetisme, akan menghabiskan banyak energi di alam Senhai. Yang terpenting adalah benda ini tidak berguna. Walaupun kekuatan 5 unsur dikumpulkan, kekuatan kelima unsur itu sangat rumit. Ingin memahami asal mula hukum darinya. Itu juga mimpi, dan batu ini tidak bisa digunakan untuk memurnikan alkimia. Tapi sekarang, semua orang segera yakin, batu dewa magnet primordial ini tidak berguna, tetapi satu-satunya karakteristiknya adalah batu itu keras, sangat keras sehingga sulit untuk dihancurkan dengan kekuatan alam laut ilahi. Siapa yang tahu bahwa Huo Chen membawa sepotong besar batu dewa magnetit bersamanya, hal yang tidak berguna ini bersamanya, pangeran dan pangeran lain juga tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Huff, apa kamu percaya? Huo Chen mencibir. Huo Yuner tampaknya sangat bangga dengan pandangan ke depan kakaknya, dan tersenyum pada saat yang sama. Jika kamu ingin melewati zona panah lambat, ikuti saja. Liu Xiu menghela nafas lega, dengan senyum tak berdaya di wajahnya, dia hanya berkata, kamu hebat, bahkan bawa barang ini bersamamu. Esensi sejati melintas di tangan Huo Chen, ia memegang batu dewa magnetit. Meskipun batu dewa magnet hanya setinggi 2 orang, itu sangat berat. Meskipun Huo Shen kuat dan masih digunakan, dia telah mendapatkan kekuatan esensi sejati, tetapi dia masih berjuang, dan wajahnya bahkan memerah. Ketika Huo Yuner melihat Huo Chen begitu berat, dia mengulurkan tangan gioknya, dan gelang giok di lengannya sedikit bergetar, dan terjadi lonjakan, kekuatan melonjak, dan dia membantu Huo Chen memegang batu ilahi magnetit besar. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu memegang batu suci magnetit seperti ini dan membuka jalan di depan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua langsung mengikutinya. Ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk memasuki alam rahasia Yu Huang. Kemana mereka akan melepaskannya? Raja yang tersenyum sedikit, tetapi berkata kepada Luo Zeng, ayo pergi juga. Luo Zeng mengangguk dan mengikuti tim. Saat semua orang berbaris dalam naga panjang, bersembunyi di balik batu suci magnetit ini, panah padat yang tampak seperti tembok kota perlahan terbang. Meskipun semua orang tahu bahwa batu dewa magnet tidak bisa ditembus dengan pedang dan senjata, dan itu luar biasa keras, tapi melihat panah tajam itu mendekat, semua orang masih sedikit khawatir jika batu dewa magnet tidak bisa menghentikannya, itu akan menyedihkan. Ding! Penglihatan semua orang terhalang oleh magnetite Divine Stone, dan mereka tidak dapat melihat panah tajam, mereka hanya mendengar suara yang jelas, dan semua orang mengerti bahwa panah tajam pertama telah dipantulkan. Kemudian, suara itu mulai berdering dengan padat. Ding 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 ding. Suara ini berlanjut sebentar, dan wajah Huo Chen dan Huo Yuner tiba-tiba memerah. Aku mendengar Huo Chen berkata ini, kekuatan anak panah ini sangat besar, datang dan tolong. Meskipun panah-panah ini terbang dengan lambat, sebenarnya mereka bukanlah kecepatan mereka sendiri, tetapi hukum waktu diberlakukan pada mereka, jadi mereka terbang sangat lambat. Di bawah pengaruh panah tajam ini, semua kekuatan diberikan pada batu suci magnetit, bahkan jika Huo Yuner menggunakan alat semi sakral di pergelangan tangannya yang cerah, itu masih agak sulit. Saat kata-kata Huo Shen jatuh, tubuh Luo Zeng namun, Ying melintas di sepanjang sisi tim, dan berada di bawah batu ilahi Magneto Essence, mendorong kedua tangannya dengan lembut. Ketika kekuatan Luo Zeng muncul, Huo Chen dan Huo Yuner tiba-tiba merasa rileks, Luo Zeng benar-benar mengambil 90% kekuatan. Melihat pemandangan ini, Huo Yuner tersenyum pada Luo Zeng, terima kasih. Luo Zeng memiliki ekspresi tenang dan menjawab setiap orang harus berterima kasih kepada saudara dan saudari. Jika bukan karena batu suci magnetit ini, aku khawatir semua orang tidak akan bisa lewat. Kata-kata Luo Zeng sedikit absolut. Bukan berarti tidak ada yang harus melewati zona panah lambat ini. Para pejuang yang mempraktikkan hukum antariksa tidak akan kesulitan melewati zona panah lambat. Misalnya, Luo Zeng dapat menghindarinya dengan pesawat ulang-alik. Ini adalah panah yang tajam. Hanya saja di antara 4 kerajaan besar Tuhan, menjelajahi laut suci bulu surgawi dilakukan secara tim. Lagi pula, tidak terlalu banyak pejuang yang memahami hukum luar angkasa, dan sulit bagi mereka untuk meninggalkan teman mereka dan bergegas sendiri. Tim perkasa ini terdiri dari Luo Zeng, Huo Chen, dan Huo Yuner mendorong batu suci magnetit dan berbaris sepanjang jalan. Ketika semua orang menghela nafas lega dan mengira mereka telah melewati zona panah lambat dengan cara ini, seseorang tiba-tiba berteriak, di sebelah kiri, ada anak panah di sebelah kiri juga. Semua orang melihat ke atas untuk pertama kalinya, tapi melihat ada juga panah tebal di sebelah kiri. Ada juga di sebelah kanan. Teriak prajurit lain. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang tenggelam. Raja yang juga mengutuk, sial, alam rahasia Kaisar Langit ini bagaimana bisa begitu sulit. Kecuali untuk bagian belakang, depan, kiri dan kanan, ada hujan anak panah yang berterbangan di bawah jalinan seperti itu, tidak ada sudut mati untuk melarikan diri. Dalam keadaan ini, aku khawatir bahkan Luo Zeng tidak dapat melewati hujan panah ini tanpa mengenai panah. Satu-satunya yang bisa melewati hujan pedang ini tanpa cedera, aku khawatir hanya Yun Longtao satu-satunya. Dia mahir dalam lapisan ketiga dari hukum ruang angkasa dan bisa terbang ke dalam kehampaan untuk berjalan, tapi melewatinya sendirian tidak ada artinya. Alis Luo Zeng sedikit berkerut, lalu dia meraung dengan suara rendah, ikuti aku. Begitu suara itu jatuh, telapak tangan Luo Zeng tiba-tiba terjalin, dan kemudian kedua telapak tangannya menamparkan batu suci magnetit. Ledakan. Dengan suara teredam, Magneto Essence Divine Stone buru-buru melesat ke depan, melesat ke jarak 5 atau 6 kaki. Di bawah kedua telapak tangan ini, Luo Zeng telah sepenuhnya mengaktifkan kekuatan sisik naga, tetapi karena panah padat di depannya, dia hanya bisa berlari sejauh ini. Reaksi dari banyak jenius tingkat dewa juga sangat cepat, dan sekarang mereka hanya bisa melawan kecepatan anak panah yang terbang perlahan itu, dan mereka akan bergegas melalui zona panah lambat sebelum panah ditutup. Keciut, Luo Zeng membuka saluran melalui Magnetite Divine Stone, dan banyak jenius tingkat dewa di belakangnya adalah yang pertama mengikutinya. Ketika Luo Zeng berhasil mengejar Magnetic Divine Stone lagi, tangannya menamparnya lagi dalam sekejap, mengikuti ledakan itu, dengan suara keras, batu ilahi inti Magneto terus bergerak maju sejauh 6 atau 7 kaki. Dengan dampak dari tubuhnya, jarak yang digerakkan oleh batu ilahi esensi Magneto bahkan bertambah 2 kaki kali ini.
Bisa buru-buru keluar, cepat, cepatlah. Jangan remas aku. Hanya ruang di belakang Magnetite Divine Stone yang aman, dan semua orang secara alami berebut untuk mengikuti di belakang. Aku akan membantumu, Luo Tianxing. Pada saat ini, seorang pangeran dari kerajaan Tuhan tiba-tiba bergegas maju, melewati Huo Chen dan Huo Yuner, dan menabrak batu dewa magnetit. Pangeran kerajaan Tuhan ini adalah seorang pangeran dari kerajaan Hoshino, tidak hanya jenius tingkat dewa, dia juga memiliki kekuatan alami. Di antara generasi yang lebih muda, aku khawatir tidak ada yang lebih kuat darinya. Jadi saat ini, dia juga memilih untuk maju. Engah, apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa di bawah dampaknya kali ini, batu suci magnet bergerak hanya kurang dari 1 kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, bahkan di bawah semua jenis krisis, semua orang melihat ke arah Luo Zeng, masih seperti melihat monster. Semua orang tahu bahwa kekuatan supernatural alami pangeran kerajaan Tuhan, jika kamu membandingkan dengan pangeran itu, setiap pejuang akan menghindari pertempuran jarak dekat dengannya, kekuatannya jauh lebih kuat daripada prajurit biasa. Namun, pangeran dengan kekuatan ilahi alami ini hanya menghancurkan batu suci magnetit 1 kaki jauhnya, yang terlalu dibesar-besarkan. Sebelumnya, ada banyak prajurit yang ingin naik dan membantu Luo Zeng mendorong batu ini, semua orang melihat ke arah Luo Zeng dan mendorong batu Divine Magnetit di bawah setiap telapak tangan, pada jarak beberapa meter, aku takut kekuatan aku tidak sebaik Luo Zeng, tetapi haruskah aku bisa melakukannya? Melihatnya sekarang, itu adalah angan-angan, aku khawatir aku bahkan tidak bisa mengangkat setengah kaki. Benar saja, kekuatan orang ini terlalu abnormal, tidak heran bahkan kekuatan alam laut ilahi terluka di tangannya. Luo Zeng sama sekali tidak peduli dengan tatapan semua orang, dia masih mendorong melewati telapak tangan dengan telapak tangan, dan seluruh tim bergerak maju dengan cepat di bawah penutup batu ini. Aku datang, seseorang berteriak, dan hujan anak panah yang terbang dari kiri ke kanan sudah berlipat ganda. Lanjutkan, ada banyak orang di depan, jadi aku tidak bisa pergi. Meskipun kecepatan Luo Zeng dalam mendorong batu Divine Magnetic Yuan mencapai batasnya, kecepatannya masih lebih lambat. Namun, para pejuang ini juga terus-menerus menghindar di celah-celah panah tajam itu, terkadang mereka melompat, terkadang itu adalah gulungan yang canggung, berguling dari tanah, bagaimana kamu bisa memperhatikan citra kamu sendiri saat ini? Semua metode yang bisa digunakan, selama mereka bisa bertahan. Tapi meski begitu, orang-orang masih terkena panah. Apa? Satu demi satu jeritan terdengar. Pada saat ini, 5 atau 6 orang terkena panah, dan seluruh tubuh mulai membusuk dengan cepat. Hampir sampai, semua orang tunggu sebentar. Wajah kecil Huo Yuner sudah memerah, dan ini adalah pertama kalinya dia memasuki Laut Suci Bulu Surgawi. Meskipun Huo Yuner memiliki kesempatan untuk memasukinya sebelumnya, ayahnya tidak pernah melepaskannya, aku akhirnya setuju hari ini. Pada titik ini, Huo Yuner menyadari bahwa Laut Suci Bulu Surgawi memang berbahaya. Tepat ketika dia baru saja meneriakkan kalimat ini, ada 4 anak panah tajam masuk dalam kantong ganda, dan hampir tidak ada ruang baginya untuk mengelak maju mundur. Anak panah tajam ini mengandung kelembaman yang kuat, dan tubuh serta ujung panah mengandung racun arsen naga, dan prajurit biasa akan mati jika mereka menyentuhnya. Namun, kelompok prajurit ini adalah jenius tingkat dewa dari 4 kerajaan dewa besar, masing-masing sangat fleksibel dan masing-masing memiliki trik uniknya sendiri, jadi meskipun panah tajam ini berbentuk 3 roti, jumlah total orang yang mati di bawah panah hanya 7. Hanya 8 orang. Saat ini, Huo Yuner dipaksa putus asa. Jika ini adalah waktu yang biasa, banyak prajurit tidak keberatan untuk menyelamatkan Huo Yuner, status putri kerajaan Tuhan ini bahkan lebih tinggi daripada rata-rata pangeran, mampu menyelamatkan Huo Yuner dapat membuat kerajaan Tianfeng berhutang budi. Hanya saja tidak ada yang berani melangkah maju sekarang. Racun arsen naga ini terlalu kuat. Tidak ada yang berani menyentuh panah tajam tersebut. Apalagi selama panah tajam ini bersentuhan sedikit, kecepatannya akan meningkat seketika, bergerak menuju rencana semula. Jika kamu ingin mengubah arah panah ini secara paksa, itu hanya akan membuat Huo Yuner mati lebih cepat. Kakak, murid Huo Chen menatap ke arah Huo Yuner, dia dan Huo Yuner berjalan di garis depan, relatif lebih aman daripada prajurit lainnya, tetapi semakin banyak anak panah datang dari sisi kiri dan kanan. Tanpa diduga, Huo Yona terjebak di titik buta. Wajah Huo Yonada juga ekspresi ragu-ragu, dia melihat sekeliling dan sepertinya memikirkan cara untuk menerobos. Saat matanya berkedip, gelang giok itu bergetar hebat, dan kekuatan hukum misterius menyebar bersamanya sebagai pusatnya, dia sebenarnya ingin menghentikan panah tajam ini menggunakan hukum waktu. Namun, Nali Aro awalnya memberkati kekuatan hukum waktu, dan kekuatan hukum waktu pada panah tampaknya lebih kuat dari Huo Yuner. Panah tajam itu tidak berhenti terbang, dan masih perlahan mendekatinya dengan kecepatan mereka sendiri. Ketika mereka berdua melemparkan hukum waktu pada saat yang sama, hukum waktu yang lebih kuat akan sepenuhnya menutupi hukum waktu yang lebih lemah, jadi setelah dia melepaskan hukum waktu, alih-alih memengaruhi panah tajam itu, dia memperlambat waktu prajurit lain di sekitarnya. Melihat pemandangan ini, Huo Yuner akhirnya panik, dan dengan cepat menghapus hukum waktu, dan kemudian para pejuang lainnya berteriak, karena hukum waktu hampir membunuh prajurit lain. Hukum waktu tidak berlaku, dan dia tidak berani menggunakan seni bela diri lain untuk menyerang panah tajam ini. Melihat panah tajam yang perlahan mendekat, keputusasaan perlahan memenuhi hatinya. Apa aku tidak cukup kuat? Ayahku benar. Kekuatanku sendiri saat ini masih sedikit tidak memenuhi syarat. Aku tidak menyangka bahwa pertama kali aku menjelajahi dunia rahasia, aku akan jatuh ke dalamnya. Perasaan Huo Yuner seperti ini. Berpikir putus asa, dia memiliki kepribadian yang positif dan ceria. Satu-satunya masalah adalah dia terlalu naif. Dia membayangkan segala sesuatu di dunia dengan sangat indah, dan dia tidak pernah merasakan kekejaman dunia ini. Huo Yuner sedikit menyesal. Ayah kaisar memiliki lapisan lembut tingkat artefak. Dia awalnya ingin memberikannya untuk dirinya sendiri. Mantel lembut tingkat artefak seharusnya dapat memblokir panah tajam ini, tetapi Huo Yuner dengan tegas menolak. Aku selalu merasa ayah aku terlalu memanjakan diri aku sendiri, jadi bagaimana dia bisa tumbuh? Untuk menghadapi pada saat kematiannya, dia mengerti yang sebenarnya. Dia masih terlalu naif, tapi sayangnya sudah terlambat. Anak panah dari anak panah tajam itu bersinar dengan sinar biru, seperti kilau pada sabit kematian, melangkah ke arahnya. Pada saat ini, Luo Zeng menyerah mendorong batu ilahi magnetit, tetapi melompat melintasi ruang dalam sekejap dan kembali ke Huo Yuner.
Apa yang dia lakukan? Huo Yuner mengedipkan matanya. Dia telah dipaksa ke titik buta oleh 4 anak panah tajam yang menyilang ke kiri dan ke kanan. Tidak ada cara untuk menerobos. Apakah dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri? Ini hanyalah hal yang mustahil, kecuali Luo Zeng sendiri memblokir panah tajam itu, dan dengan kekuatan panah tajam ini, begitu mereka menyentuhnya, aku khawatir mereka dapat dengan mudah menembus tubuh prajurit manapun. Luo Tianxing, apa yang kamu lakukan? Pergi dan dorong batumu. Sial, kamu mencoba membunuh kami. Idiot, aku hampir bergegas keluar dari zona panah lambat, apa yang kamu lakukan kembali? Jika kamu tidak mendorong batu suci magnetit itu, kita semua akan mati di sini. Meskipun Luo Zeng sudah melakukannya semua kekuatan meledak, penggerak cepat batu ilahi magnetite, tetapi di bawah tekanan kematian, tidak ada yang tidak suka dia mendorong dengan cepat, hanya berharap Luo Zeng akan mendorong batu begitu cepat sehingga semua orang akan mengikutinya dan bergegas. Sekarang hanya ada beberapa puluh kaki jauhnya untuk bergegas keluar dari zona panah lambat, tapi Luo Zeng berhenti, dan menyerahkan batu dewa magnet dan kembali. Apakah ini akan membunuh semua orang? Raja Yan, Yu Ying, Zuo Chuandong dan yang lainnya tidak berbicara, meskipun mereka juga sangat cemas dan tidak mengerti mengapa Luo Zeng berbalik, tetapi penampilan Luo Zeng sebelumnya telah membuat semua orang mempercayai Luo Zeng sepenuhnya. Mendengar pelecehan verbal itu, Luo Zeng memutar matanya. Orang-orang ini sepertinya tidak memahami situasinya sendiri. Dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan orang lain, tetapi Huo Yuner ini meninggalkan kesan yang baik pada Luo Zeng, terutama di hadapannya. Ketika dia akan menerima pukulan Kaisar Yuzhan, Huo Yuner bersedia meminjamkan alat semi sucinya untuk dirinya sendiri, dan Luo Zeng sangat berterima kasih. Hanya Luo Zeng yang tahu bahwa perilaku Huo Yuner hanya karena karakternya dan tidak berarti apa-apa, meskipun demikian ia harus menyelamatkan Huo Yuner. Ketika Luo Zeng bergegas ke Huo Yuner, 4 panah tajam yang menyegelnya dari sisi kiri dan kanan hanya berjarak beberapa langkah dari Huo Yuner. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Luo Zeng mengulurkan tangan ke arah panah tajam itu, wajah Huo Yuner menunjukkan ekspresi ketakutan. Racun arsen naga pada panah tajam, semua orang telah menyaksikan, dan banyak jenius tingkat dewa telah mati. Panah tajam ini ada di atas, Luo Zeng baru saja mengulurkan tangan dan meraihnya. Semua orang sangat menantikan Luo Zeng untuk mendorong batu, sehingga mata mereka juga terfokus pada Luo Zeng. Mereka tahu bahwa Luo Zeng ingin memadamkan api, tetapi mereka tidak pernah menyangka Luo Zeng akan mengambilnya dengan tangan kosong, panah tajam itu. Apakah ini ritme menemukan kematian? Tepat di bawah pandangan semua orang, Luo Zeng langsung mengulurkan tangannya dan menekan ujung 2 panah tajam di sisi kanan. Karena hukum waktu, selama ada benturan, panah tajam ini akan langsung mempercepat ledakan tembakan. Jika Luo Zeng mengenai panah tajam sesuka hati, tembakan ledakan kemungkinan akan menembus Huo Yuner, jadi dia pilih untuk menahan ujung panah. Pada saat dia memegang ujung panah, Luo Zeng merasakan kekuatan yang sangat besar keluar dari panah tajam ini. Kedua panah tajam itu ditembakkan langsung oleh tangan promotor Luo Zeng, tetapi Luo Zeng menggunakan kecerdikan untuk menangkis tangannya dengan dampak 2 panah tajam, dan punggung tangan Luo Zeng langsung mengenai Huo Yuner. Dengan tabrakan inilah Huo Yuner lolos dari bahaya. Pada saat yang sama, 2 panah tajam menembus tangan Luo Zeng, tetapi mereka terbang menjauh, menghilang tanpa jejak. Kekuatan tangan Luo Zeng juga sebanding dengan senjata suci, dan mereka benar-benar ditembus oleh 2 panah tajam ini, bisa dibayangkan kekuatan panah tajam di zona panah lambat ini. Huo Yuner menatap Luo Zeng dengan tatapan kosong, meskipun dia tahu bahwa dia telah diselamatkan, dia lebih tahu bahwa Luo Zeng sudah mati. Aku melihat bahwa di tangan Luo Zeng, tidak hanya darah mengalir keluar, tetapi racun arsenik naga menggonggong biru juga terus menyebar, dan segera, racun arsen naga mulai menyebar di sepanjang pergelangan tangan Luo Zeng. Jangan linglung, jangan berharap orang ini, dia sudah mati. Ayo kita dorong bebatuan sendiri. Ya, aku harap Luo Tianxing tidak diizinkan, ayo pergi. Semuanya hati-hati, jangan sentuh Luo Zeng, jika tidak, kamu akan terinfeksi arsen naga. Beberapa prajurit yang tersadar sama sekali tidak memperhatikan Luo Zeng, jika mereka tidak mendorong batu suci magnetit, mereka semua akan mati. Jadi ada 5 atau 6 sosok terbang dan mulai membombardir batu ilahi magnetite dengan keras. Beberapa jenius tingkat dewa mendorong batu pada saat yang sama, yang dianggap memiliki beberapa efek. Batu dewa magnetit mulai bergerak lagi, tetapi hanya bisa bergerak setengah kaki, 1 kaki, yang lebih buruk daripada bergerak 7 atau 8 kaki di bawah telapak tangan Luo Zeng. Jauh, hanya mata Huo Chen, Huo Yuner, dan Yan Wang Yuying dan yang lainnya yang berfokus pada Luo Zeng. Racun nagapi mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, tapi mengapa racun membandel ini tidak merusak tubuhnya? Pertanyaan yang sama muncul di benak Huo Yuner dan Huo Chen. Raja Yan dan Yu Ying juga penuh dengan ekspresi terkejut, meski mereka mempercayai Luo Zeng dan tahu bahwa Luo Zeng melakukan banyak hal, setiap langkah yang mereka ambil setidaknya 7 hingga 8 poin, tetapi mereka tidak tahu mengapa Luo Zeng bisa menolak. Arsen naga ini, alam laut ilahi mungkin dapat memblokir anak panah yang terbang lambat ini, tetapi mereka juga tidak membiarkan arsenik naga ini meracuni tubuh bagian atas mereka. Racun arsenik naga ini adalah racun rahasia klan pembuluh darah naga. Tidak ada obat atau formula yang ditemukan. Bagaimana dia melakukannya? Pada saat ini, ada jeritan lain tidak jauh dari sana, dan jumlah anak panah tajam yang datang dari 2 roti di kiri dan kanan meningkat, dan itu menjadi semakin sulit untuk menghindarinya. Luo Zeng tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada mereka, jadi biarkan semua orang keluar dari zona panah lambat. Menyingkir, Luo Zeng meraung, dia diwarnai dengan racun arsenik naga, dan saat ini dia masih hidup dan bergegas ke depan, dan semua orang terkejut. Racun di tubuhnya terus menyebar, terlihat seperti patung yang dilapisi cat biru, siapa yang berani menyentuh Luo Zeng? Di bawah aumannya, orang-orang di depan mengelak satu demi satu, membiarkan Luo Zeng bergegas melewati lorong. Lihat penyebaran racun arsen naga, apakah orang ini sudah beracun? Sial, gas beracun menyerang jantung seperti darah ayam, orang ini benar-benar manusia orang pembawa sial. Yah, dia masih sangat keras, mau mendorong batunya, itu adalah pengorbanan untuk semua orang. Para jenius tingkat dewa ini tidak tahu mengapa racun arsen naga dalam tubuh Luo Zeng masih bisa hidup, dan hatinya hanyalah penilaian. Mungkin Luo Zeng memiliki metode rahasia yang dapat melanjutkan hidupnya untuk waktu yang singkat. Tidak bisa mati. Boom, bang, bang.
Beberapa prajurit yang telah bekerja sama untuk mendorong batu ilahi magnetit juga menghindari Luo Zeng, dan Luo Zeng terus menamparkan batu ilahi magnetit. Di bawah kekuatan Luo Zeng meletus, Magnetite Divine Stone dengan cepat bergerak maju. Pada akhirnya, semua orang melihat sederet tembok hitam berdiri di tepi area Slow Arrow. Di dalam tembok tersebut terdapat lubang-lubang kecil berbentuk bulat yang disusun secara teratur. Dari lubang-lubang bundar tersebut terdapat barisan panah terbang terus-menerus. Awalnya ada 3 dinding di zona panah lambat, tetapi tidak ada dinding seperti itu ke arah yang dikirim semua orang, jadi panah tajam yang terbang lambat ini terbang terus-menerus dari depan, kiri dan kanan. Boom, boom. Melihat dirinya ada di sini, Luo Zeng langsung menendang batu dewa magnetit ini, batu besar itu langsung ditendang oleh Luo Zeng, dan akhirnya menghantam dinding dan merobohkan sebagian lubang di dinding. Diblokir, naik. Luo Zeng segera melompat, menginjak batu ilahi magnetit, dan melompat ke atas dinding. Para prajurit di belakang tidak ragu-ragu. Mereka menginjak batu dewa magnetit dan berdiri di dinding, tetapi mereka masih menjaga jarak yang cukup jauh dari Luo Zeng. Lagi pula, racun arsen naga biru pada Luo Zeng terlalu menakutkan. Naik. Setelah beberapa saat, semua prajurit merasa lega di area panah. Huo Shen menghampiri Luo Zeng dan berkata, "Terima kasih, telah menyelamatkan adikku." Luo Zeng tersenyum tipis, tetapi menjawab ini hanya masalah usaha, jangan ucapkan terima kasih. Huo Yuner mengedipkan matanya, menatap Long Pipo pada Luo Zeng dan bertanya Luo Tianxing, apakah kamu baik-baik saja? Huo Yuner juga sangat berterima kasih karena Luo Zeng kan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi Huo Yuner benar-benar tidak dapat diterima bahwa Luo Zeng jatuh karena dirinya sendiri. Luo Zeng tersenyum tipis, lalu berkata racun arsenik naga ini memang sangat aneh, mereka akan terus menyebar dengan sendirinya, tetapi racun ini seharusnya tidak meracuni aku. Pada saat ini, Raja Yan, Yu Ying, dan yang lainnya juga datang, mereka juga memiliki 5 titik kekhawatiran di hati mereka. Hanya saja setelah sekian lama, Luo Zeng masih terlihat seperti orang yang baik-baik saja, jadi aku mendengar Luo Zeng mengatakan ini lagi, hati mereka yang menggantung segera diturunkan. Luo Zeng melihat tangan biru arseniknya, alisnya berkerut, tetapi dia berkata tapi aku benar-benar ingin membuang racun arsen naga ini, dan kemudian melanjutkan. Tidak masalah, Saudara Tianxing, kami menunggumu, kata Raja Yan dengan senyum tipis. Adapun Huo Chen belum berbicara, Huo Yuner juga berkata, kalau begitu kami akan menunggu kamu juga. Ayo pergi. Liu Xiu hanya menatap Luo Zeng dengan samar, tapi tidak ada tanda terima kasih di matanya. Kecuali tim Huo Shen dan tim Yan Wang, yang lain baru saja melewati panah lambat para prajurit di distrik tidak tinggal sedikit pun. Bahkan jika semua orang dapat melewati area panah lambat, itu adalah penghargaan Luo Zeng, tetapi dalam hati mereka percaya bahwa inilah yang harus dilakukan Luo Zeng, bagaimanapun juga, dia sendiri harus bertahan hidup. Duduk di dinding ini, kamu masih bisa melihat panah tebal terhuyung-huyung dan terbang perlahan. Anak panah terbang ini menempati orbitnya sendiri, tetapi tidak akan bertabrakan satu sama lain. Aku harus mengatakan bahwa urat naga diatur oleh keluarga. Mekanisme ini bisa dianggap sebagai pemborosan pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Karakteristik racun arsen naga itu sangat aneh, hanya menyebar ke permukaan Luo Zeng, dan tidak memasuki ke dalaman tubuh Luo Zeng, jadi Luo Zeng duduk kali ini, hanya menghilangkan racun arsen naga permukaan. Saat Luo Zeng perlahan-lahan menarik Tru Yuan dari dantian, pertama-tama mengulurkan tangannya, dan kemudian Luo Zeng mengontrol Tru Yuan untuk mencoba memadukan arsen naga. Tepat saat keduanya bergabung, Long Pi Poison mengeluarkan asap mengepul, dan asap itu juga berwarna biru. Hati-hati, bubar. Luo Zeng terkejut dan segera diingatkan. Huo Yuner, Huo Chen, Raja Yan dan lainnya sedang menonton detoksifikasi Luo Zeng melihat asap biru, di mana kamu tahu itu asap beracun. Begitu kata-kata Luo Zeng jatuh, mereka menjaga jarak 5 atau 6 kaki dari Luo Zeng, hal yang paling dilebih-lebihkan adalah Zuo Chuandong, yang bahkan menghancurkan jarak lebih dari 10 kaki di sepanjang dinding. Melihat pemandangan ini, Yu Ying tersenyum dan berkata kamu tidak perlu lari sejauh ini. Zuo Chuandong wajahnya memerah, hehe, lalu berjalan kembali. Racun arsen naga ini memang sangat mendominasi, bahkan esensi sejatinya dapat terkorosi. Asap biru beracun adalah asap beracun yang dihasilkan setelah racun arsen naga tersebut merusak esensi yang sebenarnya. Namun, sementara racun Long Pi merusak esens sejati, sebagian besar darinya dinetralkan oleh True Essence, melihat Luo Zeng hanya mengekstrak True Essence di tubuhnya terus-menerus, jadi permukaan Luo Zeng naik dan membiru, merokok. Setelah selusin napas, ketika esensi Luo Zeng yang sebenarnya dikonsumsi sekitar sepertiga, racun arsenik naga di tubuhnya telah benar-benar menghilang, dan kulit Luo Zeng telah kembali normal. Sebelum dia bangun, ada tangan giok di sampingnya yang menyerahkan batu yang diukir menjadi buah persik. Melihat batu itu, Luo Zeng tercengang sesaat, dan kemudian dia menyadari bahwa ini ternyata adalah batu esensi sejati berkualitas tinggi, pisau berukir ini. Ini juga sangat kuat, seperti buah persik yang hidup, kecuali warnanya. Aku hanya mendengar Huo Yona berbisik ini telah menghabiskan banyak yuan sejati, mari tambahkan. Bukan masalah besar untuk menikmati batu esensi sejati berkualitas tinggi, bahkan untuk nilai Luo Zeng saat ini, batu esensi sejati berkualitas tinggi bukanlah apa-apa, apalagi para pangeran dan pangeran kerajaan Tuhan ini. Hanya inilah yang membuat Luo Zeng tidak bisa berkata-kata bentuk dari batu esensi sejati kelas atas tidak begitu indah untuk mengukir batu esensi sejati ini, bukan? Melihat wajah Luo Zeng mengambil persik dengan wajah aneh, Huo Yuner tersenyum dan berkata ini diukir ketika aku baik-baik saja, bukankah itu bagus? Bentak, Luo Zeng dengan lembut menghancurkan buah persik ini dan mulai menyerap esensi murni sejati, lalu mengangguk dan berkata tidak buruk, tidak buruk. Para prajurit dari benua kerajaan dewa jauh lebih nyaman daripada wilayah tengah, dan para pejuang wilayah tengah jauh lebih nyaman daripada benua dewa laut. Oleh karena itu, para pejuang dari benua Poseidon dan wilayah tengah memiliki sedikit waktu untuk mengurus kepentingan lain, bagaimana mereka bisa seperti Huo Yuner ini, yang masih memiliki waktu luang seperti ini setelah berlatih. Baiklah, kita harus melanjutkan. Raja Yan berkata saat ini. Sekarang Huo Chen, Huo Yuner dan tim mereka tinggal, dan Raja Yan tahu bahwa itu setara dengan semua orang dengan Luo Zeng sebagai kepala dan membentuk tim baru. Tetapi ini bagus, Huo Yuner sangat naif, tetapi aku takut kekuatannya sendiri masih di atas dirinya sendiri.
Setelah melewati zona panah lambat, itu adalah binatang roh, tetapi karena pengorbanan darah, binatang roh di binatang roh ini semuanya mati, lanjut Raja Yan. Pengorbanan darah klan kapal naga adalah mengorbankan nyawa seluruh ras. Secara teori, tidak ada makhluk hidup di 4 alam rahasia. Apakah tidak ada bahaya? Tanya seorang jenius tingkat dewa yang mengikuti Huo Chen. Raja Yan tersenyum tipis, lalu bertanya, tebak. 820.